Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah khusus yang insyaallah Allah rahmati, Allah berkahi. Tak lupa juga di sini tadi yang rawuh dari Yayasan Al-Falah Sambi, kemudian teman-teman Dewan Asatidah dari Al-Falah Sambi, kemudian ketua dari Fosus Sambi dan kepengurusannya, dan jamaah semuanya yang mungkin saya bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali saya turut matur nderek matur mangayu bagya. Jazakumullah khairan katsiran. Secara pribadi saya menghaturkan banyak terima kasih, karena saya yakin dan percaya pada hari yang penuh barokah ini, di ujung pekan ini banyak aktivitas pekerjaan yang mungkin jangan tinggalkan. Mungkin rungko berngumbai, rungko bermasak dan sebagainya, namun datang derek kajian. Akhirnya secara pribadi pula saya hanya mampu mendoakan mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk penjenengan semuanya. Dan sudah selayaknya dan sepantasnya sebagai makhluk yang fakir, jauh dari kata sempurna, kita menyandarkan diri kita kepada Zat yang Maha Sempurna. Terbukti karena berbagai macam kemurahan, kenikmatan yang sudah Allah limpahkan pada diri kita, sehingga kita duduk di dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah muliakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad, dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma, kalau aminnya semangat, insya Allah hutang kita lunas. Ini pertanda kalau utang kita banyak. Apa kabar jamaah semuanya, sehat? Saya yakin sehat secara fisik, namun belum tentu sehat secara pikir. Iya, sebelum saya memulai kajian menika, saya dimanapun tempat itu selalu minta syarat. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa ngadani. Syaratnya mboten sulit kok. Syaratnya napa Ustadz? Saya mau tanya, jenengan rawuh di rumahnya Allah ini, di masjid ini sudah dalam keadaan sadar napa dereng? Yo sadar no, Ustadz, nek ra sadar ya ora tekan kene anu seperti itu ya. Definisi sadar menurut ilmu psikologi, tolong tirukan. Ini kita sepele nih saudara digawe. Pakai kerantangan ya. Sadar adalah, monggo. Kurang kompak. Menyatunya. Badan. Dengan pikiran. Coba bareng-bareng sama saya tapi dihayati kalimat ini. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Temot-temot ya, definisi atau arti sadar itu nyami sini, menyatunya antara badan dengan pikiran. Sekarang saya mau tanya sama jenengan, tolong jawab jujur ya. Saya percaya badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tapi saya nggak yakin 100% kalau pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Lu kok betul jarene mau sadar? Tadi yang saya tanya sadar niku tegasnya nyawijine antara badan dengan pikiran niku sadar. Ada yang badannya di sini mungkin pikirannya lawu kumat tak tutup ya gondol pusing mau cocok. Ingurang. Tolong kalau derek kajian itu di mana tempat, satukan badanmu, satukan pikiranmu. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Ini penting untuk kita ketahui. Saya percaya di sini banyak orang-orang hebat ya, yang kapasitasnya melebihi daripada saya, ahli dakwah dan sebagainya. Ini bukan niat saya menggurui atau mengajari. Kalau ada yang baik di tempat ini, insya Allah monggo sarang-sarang. Itu semata-mata bersumber dari Allah. Namun kalau ada salahnya dari lisan saya, mohon dimaafkan. Saya pribadi jauh dari kata sempurna. Sebab apa? Ini penting untuk kita ketahui. Ada 4 huruf ini, A, B, C, dan D. A itu Allah, menempati huruf yang pertama, alif. Kemudian manusia menempati huruf yang kedua, birds, yang artinya lahir. Berapa istilah hidupmu? C tak tinggalkan dulu, tak tutup pakai huruf yang keempat, death atau delta, yang artinya meninggal. Allah izinkan manusia hadir di dunia ini, mengalami kehidupan sampai nanti mengalami kematian, dan roh kembali pada sang Khalik. Saya meninggalkan satu huruf apa tadi? C. C itu artinya apa Ustadz? Choice. Life is choice, Charlie. Hidup itu pilihan. Muhasabah aja.
dari bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada banyak pilihan. Jangan wungu sare sholat monggo, jogging monggo, masak monggo, tidur lagi pun monggo. Resiko tanggung. Jenengan tadi mau rawuh ke sini pun pilihan, mangkat pora ya itu pilihan. Habis ini tindak kemana pilihan. Nanti siang ini masak apa pilihan. Nanti malam sare jam berapa pilihan. Hidup itu sesungguhnya rangkaian pilihan. Namun sayangnya banyak di antara kita ini memilih dalam keadaan tidak sadar. Tundore napa? Mesti ngunduh masalah. Tak kasih contoh ya. Mboten napa-napa sing nangis ya wis nangis seperti ini. Jenengan duduk di teras bersama keluarga tercinta. Tiba-tiba tetangga samping rumah kita ini beli kendaraan baru dari dealer. Ada yang panas hatinya. Insya Allah di sini nggak ada bedanya. Ya, ikut-ikutan ke dealer. Pokoknya wani ngamprah. Pokoknya duit sidik, tinggal DP dan sebagainya. Suatu saat muncullah masalah. Karena nggak hitung antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi hati-hati. Masalah itu datang atas seizin kita. Dan Allah hanya cek. Allah hanya merahmati apa yang jangan putuskan. Cek, dicoba ya. Allah hanya merahmati apa yang jangan putuskan. Maka masalah itu adalah konsekuensi logis dampingannya dengan manusia. Tema kita hari ini masalah-masalah bagaimana kita mengedukasi anak, terutama mendidik anak, terutama di usia dini. Ya, kemudian bagaimana mengedepankan sex education-nya yang selama ini kita menganggap ini tabu. Tapi sebelum saya akan membahas ini, ada baiknya kita akan melihat histori kita terlebih dahulu sebelum membentuk rumah tangga. Karena ini nanti ada benang merahnya yang mau saya sampaikan pada penjelasan semuanya. Suksesnya kita komunikasi dengan anak itu juga tergantung bagaimana membawa diri kita dalam tengah-tengah keluarga. Yuk kita telah dulu, kita kaji terlebih dahulu. Saya baru ngerti. Orang sebelum menikah yang selalu dengan ta'aruf, saling mengenal, dia awali dengan pacaran, itu ada doanya. Ini bagi orang mukmin harus paham dan kasih tahu kepada anak-anak sebelum terlambat semuanya. Saya menemukannya di hadis riwayat Ibnu Majah. Doanya seperti apa Ustadz? Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya Rabbana, ya Tuhanku, kalau memang dia jodohku, tolong dekatkan. Dan kalau bukan jodohku, tolong jauhkan. Berikanlah aku tanda-tandanya. Kita harus tahu bahwa hidup ini penuh dengan tanda-tanda. Jenengan keluar dari rumah, lihat langit mendung, siap ngasih apa kira-kira? Payung, tandanya dinampakkan. Tenggorokan jenengan kering, itu tanda apa? Haus. Jenengan badannya gembrepek, orang penak, mungkin ada bakteri atau virus yang ada dalam diri kita. Sama ketika orang ta'aruf atau pacaran. Ketika pacaran, ternyata maaf, yang laki-laki selingkuh. Ketahuan sama ceweknya. Kemudian minta maaf, dimaafkan. Ternyata yang laki-laki ngulang untuk selingkuh lagi. Maaf ya, ini kalau dilanjutkan ke pernikahan, sebenarnya tanda-tanda di depan sudah dinampakkan oleh Allah SWT. Dalam Islam, laki-laki yang baik akan ketemu perempuan yang baik, dan perempuan yang baik akan ketemu sama laki-laki yang baik. Maka kalau ini dipaksakan dalam sebuah pernikahan, banyak di antara kita nanti akan mengenal katanya 5 tahun pernikahan pertama itu disebut masa yang sangat rawan sekali. Tapi ini tidak akan pernah berlaku bagi mereka yang meletakkan pernikahan ini dasarnya Allah Ta'ala. Karena mereka tahu konsekuensinya untuk menikah itu seperti apa. Ini. Tapi kalau ternyata dipaksakan karena sisi dohirnya, cantiknya, karena sisi hartanya atau ekonominya, maka banyak kerikil-kerikil yang bakal dilalui ketimbang mereka yang sudah menyiapkan diri. Milo kalau ilmu psikologi mengatakan mendingan kita telat untuk menikah, kita dapat orang yang tepat. Daripada kita memaksakan cepat menikah, tapi ternyata penyesuaian dan batu sandungannya luar biasa sekali. Dewasa itu menjadi kunci dari ini semuanya. Milo, disunahkan bagi laki-laki, itu selesai ijab kabul apa? Salah satunya mencium kening istrinya. Tujuannya apa? Supaya sebaik-baiknya pandangan adalah wanita yang dihalalkan baginya. Ada doanya. Kamu diambilkan dari tulang rusukku yang paling bengkok, dan aku wajib menjaga kamu karena kamu adalah calon ibu daripada anak-anakku. Masya Allah. Ini. Kemudian yang kedua, disunahkan bagi laki-laki selesai ijab kabul itu apa? Sholat 2 rakaat supaya pernikahan itu landasannya Allah Ta'ala. Al-Furqan 74, Rabbana hablana min awajina wa juriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imamma. Ya Tuhanku,
Anugerahkanlah padaku pasanganku ini sebagai penyejuk hatiku, dan jadikanlah aku imam atas orang-orang yang bertakwa. Mari kita bahas dulu imam dan makmum. Itu tugas dan fungsinya dalam rumah tangga kita. Kalau nanti kita bicara tentang sex education, itu parental sifatnya. Tapi kita harus tahu dulu alurnya sampai ke sini nanti. Ya, imam yang baik itu sekarang itu seperti apa, makmum yang baik itu seperti apa. Saya ambilkan contohnya dulu makmum. Perempuan, tadi dikatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ini mengandung filosofi yang luar biasa. Kenapa kok bukan dari tulang rusuk yang sempurna? Kenapa kok bukan diambilkan dari tulang yang paling bagus, dari tulang hasta, tulang tangan dan sebagainya, Masya Allah. Saya ambil contoh langsung untuk menyingkat waktu, bengkoknya tulang rusuk perempuan. Karena di sini solehah semua, tak kasih contoh istri saya. Ya. Saya sampai bingung, enggak berani. Pernah satu ketika Bunda, saya tuh ngasih gaji ke istri, Bun, ini gajiku, tolong diterima, matur nuwun ya. Qadarullah saya harus servis kendaraan, ternyata uang saya kurang. Saya masuk ke dalam rumah, Bun, aku nyuwun duit dong, uangku kurang buat servis. Kemudian dia masuk ke kamar, tak pikir ngambilkan uang buat saya, tapi ngambilkan catatan yang panjang tentang pengeluarannya apa saja. Jadi di sini saya dapat ilmu, oh ternyata duit kini mlebu wong wedok angel metune. Maka jangan salahkan laki-laki kalau pinter ngungkret ke duit, karena kenyataannya seperti itu. Nah, tidak semuanya gitu ya. Nah, ini bengkoknya tulang rusuk perempuan, sambil contoh aja. Ini di mata laki-laki. Contoh lagi bengkoknya tulang rusuk perempuan, ini tak kasih contoh istri saya lagi. Kalau di sini solehah semua. Ya. Ya, pernah satu ketika saya tuh pulang kerja jan orang ngerti apa-apa. Dinengke karo bojoku. Ini padahal jenengan tahu nek wong wedok kuwi meneng neng omah, wis omah rasane ra karo-karoan genahe. Tak enteni tekan sore tetep meneng wae. Aku bingung jane salah opo dan sebagainya. Tak cek handphoneku ketok ya aku ya ora selingkuh dan sebagainya seperti itu. Kemudian besok kok ya kayak gitu lagi, akhirnya saya nyelondoh. Bu, sepurane aku njaluk ngapura, aku salah. Ngerti po salahmu apa? Masyaallah. Saya nggak tahu salahnya di mana, sing penting aku njaluk ngapura. Ternyata sederhana, masalah saya sing bombong anak gara-gara itu. Nah, ini nyun sewu, kalau imam tidak paham bengkoknya tulang rusuk perempuan ini gendro tadi nih. Jadi ada masalah, maka saya bisa menyimpulkan ya, ternyata ini ada kaitannya dengan ilmu psikologi. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang baik, imam yang baik itu bukan imam yang pandai bicara dalam rumah tangga. Tidak. Imam yang baik itu bukan imam yang suka mengatur ini, mengatur itu, tidak. Tapi imam yang baik adalah imam yang menggunakan kedua telinganya untuk mendengarkan makmumnya supaya lelahnya akan menjadi lilah. Allah itu maha menatap, sebiji jirah pun Allah baca itu. Pulang kerja capek, tapi dia tidak melihatkan air mukanya ini kelihatan capek. Assalamualaikum Ibu, masa apa hari ini? Anak-anak kemana? Masya Allah, ini orang hebat sekali. Dia lelah, dia capek, tapi sampai di rumah dia dengarkan anaknya, dia dengarkan suaminya. Ini imam yang baik. Tapi kalau sampai di rumah ternyata imam ini ndang gawe kopi, ndang gawe ini, dia tambahkan emosinya. Kowe kuwi lho, lagi tak paringi duit sithik wae sak wiyah-wiyah karo anak bojomu. Ndah duitmu kae kaya ngopo? Kowe iso ninggalke anak bojomu. Inilah salah satu alasan rezeki imam masih sulit, karena imam terkadang belum menyiapkan wadahnya. Karena rezeki yang diberikan Allah itu tidak akan pernah salah tempat, dan ketika Allah sudah membuka keran rezeki dari segala manapun, pintu-pintu itu tidak ada yang sanggup menutupnya kecuali Allah sendiri. Seperti itu. Jadi sekali lagi, imam yang baik itu justru imam yang mau mendengarkan, imam yang mengayomi, imam yang memahami seluruh anggota keluarganya, insya Allah. Karena ini sebuah ibadah yang luar biasa yang harus diketahui ini. Sampailah akhirnya kita dikaruniai, dipercaya sama Allah anak. Mari kita mulai membahasnya. Bagaimana mengasuh anak dari fase ke fase, termasuk saya singgung dengan sex education-nya nanti. Sekarang kita masuk dulu di fase usia golden age ini. Kita tahu fase usia golden itu selalu dihitung dari usia 0. KMS 0 sampai 5. Kami para psikolog mengatakan 0 sampai 6, itu sepakatan kami. Ya. Kenapa kok hitungan anak usia golden age diawali dari 0? Kenapa bukan dihitung dari 1? Alasannya apa? Ternyata membentuk karakter anak itu bukan dibentuk semenjak anak lahir di dunia, tapi semenjak Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu, pendidikan karakter benar-benar sudah terjadi di sini. Teori Ustadz, mana buktinya? Saya buktikan. Ibu sama anak itu punya ikatan batin yang kuat yang kita kenal dengan istilah limbik. Limbik niku napa Ustadz? Contohnya
Jenengan baru saja melahirkan anak di fase menyusui. Tiba-tiba jenengan punya masalah besar. Pertanyaan saya, apakah itu berpengaruh terhadap anak yang jenengan susui? Rewel napa mboten? Apakah ini karena jin, Ustaz? Bukan karena jin. Ya. Ngeten, manusia ketika tremor, banyak masalah, banyak pikiran, maka otak manusia itu akan menghasilkan atau memproduksi 3 hormon sekaligus. Endorfin, kortisol, dan adrenalin. Endorfin itu hormon bahagia. Kalau adrenalin itu hormon kekhawatiran, takut. Kalau kortisol itu zona nyaman. Maka yang kalah biasanya endorfinnya. Sehingga kalau orang tidak kuat, jadilah satu asam klorida. Padahal lambung jenengan itu sudah ada asam kloridanya. Ini kalau ternyata diproduksi terus-menerus, jadilah gastritis esophagus reflux. Dikasih kamera endoskopi, dimasukkan ke dalam lambung jenengan, ternyata diperbesar eneng nanai cilik-cilik. Sehingga ketika jenengan ngunjuk kopi, dahar pedes, dahar yang asam, ini jadilah naik reflux. Kalau ke paru-paru sesek. Kalau naik ke jantung anxiety, psikosefenia, psikosomatis, ketakutan tanpa sebab. Apa hubungannya ibu yang menyusui? Produksi air susu ibu terganggu. Sehingga air susu ibu tidak enak dirasakan sama anak, maka anak rewel. Beda kalau ibu dalam keadaan tenang. Seperti itu. Ini penting banget untuk ibu ketahui. Ini bukan isapan jempol, bukan teori semata. Itu di luar kandungan. Apalagi ketika nyawici dalam rahimnya seorang ibu, itu ikatan batinnya melalui tali plasenta seorang ibu. Kuat banget itu. Riset yang pernah saya lakukan. 25 ibu hamil yang saya riset di penjara, napi perempuan di Waru, Surabaya, Rumah Sakit Sujarawati di Wedi, Klaten, rumah rehabnya ODGJ, kemudian panti rehabilitasi saya datangi, ada anak yang diperkosa bapaknya, ada anak yang dihamili kakaknya dan sebagainya. Saya pengen tahu apa dampaknya untuk jabang bayinya, bukan dari medis, tapi secara psikis. Masya Allah. Dari 25 ibu hamil yang bermasalah ketika hamil ini pernah saya bukukan, judulnya You Are a Leader, buku ini bestseller juga. Ternyata anak ini lahir dalam keadaan apa saja. 1. Down syndrome, sindrom metabolik, sindrom parsial, idiot, berkebutuhan khusus, sampai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Di situ saya katakan di buku itu, rahim yang taat kepada Allah akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Hati-hati dengan perilaku anak menyimpang. Kalau ilmu parenting selalu mengajarkan tentang pola asuh ini. Maka saya sebut parentalnya ada di sini, pola asuhnya. Tapi kita harus tahu historinya. Maka kalau ada orang datang ke saya untuk konsultasi, saya pasti tanya historinya terlebih dahulu. Sejarahnya seperti apa. Sama, ini, saya ngisi kajian Ahad pagi, selesai. Ada sepasang suami istri tanya sama saya, Ustadz, kula gadah yoga, telu anak kula. Dan barep niki gane mendem mabuk-mabukan dan sebagainya, wani kalih kula, tapi adik-adiknya lebih dewasa. Kemudian saya tanya jenengan waktu bobot anak pertama sampai anak ketiga pripun, Bu? Jujur Ustaz, saat saya hamil anak pertama, suami saya ini belum paham menjadi imam. Rata-rata seperti itu. Dia itu mboten diblonjo, mboten dikoyo kali bojone. Bojone niku angger nesu nibo tangan dan sebagainya. Tapi saat hamil anak kedua, apa yang terjadi? Suaminya mulai dapat hidayah. Ini menjadi muadzin di masjid. Suka puasa sunnah Senin Kamis dan sebagainya. Saya stop, saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa Ustaz? Kenapa kedewasaan anak itu justru pada anak kedua ketiga bukan anak pertama? Karena ketenangan batin dan kedewasaan berpikir suami istri itu menjadi kuncinya, saya katakan. Jadi mendidik anak itu bukan perkara pinter ngomong semenjak anak kita ini lahir, tapi bagaimana ketika suami memahami pasangannya bobot anak, ada roh dalam kandungan, itu penting sekali untuk anak-anak kita. Ini ada historinya. Nih kejadian lagi di pondok pesantren saya, ada 4 ustadz pamong datang ke saya tentang harta yang syubhat, harta yang haram ini. Entah 4 ustadz pamong datang ke tempat saya, Ustadz pilih mana, santri baru itu yang keluar atau kami yang berempat keluar. Memang kenapa? Semenjak Ustadz menerima anak itu di kelas kami kewalahan. Dia suka mukuli temannya, bahkan ngeludahi dan sebagainya. Saya coba pantau pakai kamera CCTV, ternyata benar. Jadi sampai anak ini dipotong gundul pelontos itu karena memang kesalahannya yang luar biasa. Jadi kalau antum tahu di pondok itu sampai ada santri yang dipotong gundul, berarti memang masalahnya sudah sangat tinggi sekali. Ini. Kemudian singkat cerita saya sowan ke Abi Uminya. Bi Umi, pangapunten sepertinya saya harus memulangkan anak ini karena Ustadz Pamong tidak kuasa. Ketawa bapaknya. Sudah saya sangka Ustadz, ini 8 pondok yang memulangkan anak saya. Wah 8 pondok, Masya Allah, seperti itu. Nah singkat cerita saya mau pamit pulang. Ketika saya mau pamit pulang saya tanya, Bi, kok itu ada nama gedung nama sepertinya anak terus banyak yang usaha di situ nopo niku Bi? Saya
itu sebelum anak saya lahir sudah punya usaha lembaga keuangan. Sebagai pinongko pertanda anak saya lahir itu, maka namanya tak sesuaikan dengan nama anak saya. Nah, saya mau pamit pulang, iseng pinjam brosur. Ternyata brosur yang saya baca ini bukan menolong masyarakat, tapi mencekik masyarakat. Jadi begitu pinjam itu potongannya sampai 10%. Kemudian kalau asumsi bunga yang cukup tinggi seperti itu, tiba-tiba terpikir sama saya, sepertinya saya menganulir omongan saya. Pripun Ustadz? Sepertinya saya akan mempertahankan anak ini di pondok saya, dan saya sendiri sebagai penjaminnya, Ustadz pamongnya. Tapi saya minta syarat. Syaratnya apa Ustadz? Syaratnya, tolong hentikan usaha jenengan. Kalau jenengan mau, insya Allah saya penjaminnya. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Berarti minggu depan harus saya pulangkan. Ternyata diskusi tuh sama uminya, di luar dugaan ternyata sanggup. Ustadz, demi anak saya satu-satunya, saya hentikan usaha saya. Saya cek ternyata betul, nasabnya putus. Ternyata anak yang mau saya keluarkan ini justru yang suka membangunkan sepertiga malam, teman-temannya sholat sepertiga malam terakhir. Dan yang kedua, yang menjadi muadzin di pondok kami, di masjid besar kami, justru anak yang mau saya keluarkan ini. Dan yang ketiga, penghafal juz tercepat di angkatannya dia, justru anak yang mau saya keluarkan ini. Nasabnya putus. Hati-hati dengan harta yang syubhat, harta yang haram, yang dimakan ibu saat dirinya hamil, itu juga akan berpengaruh pada perilaku anak kelak di kemudian hari nanti. Jadi anak kita ini perilakunya macam-macam karena faktornya banyak. Kita orang mukmin, orang muslim harus tahu. Jangan sampai menjadi sebuah teori. Tak rewangi saya pelaku yang mempraktikkan kayak gitu, jangan sampai menjadi isapan jempol. Jangan sampai menjadi sebuah teori-teori belaka. Ini Bu. Terus hati-hati dengan anak. Maka mintalah sama Allah nasab itu diputus sampai ke kita saja, jangan sampai ke anak-anak kita. Ini, saya pernah membaca buku itu, seorang profesor mengatakan, ternyata katanya dia, kata profesor itu, tapi kebenarannya masih teruji. Kalau bapaknya masuk penjara, ada kemungkinan anak turunnya masuk penjara. Kalau bapak ibunya pernah bercerai, katanya dia, anak turunnya pun ada kemungkinan bercerai. Sama seperti hierarkinya orang punya anak keturunan kembar. Kalau dia punya sejarah, punya keturunan kembar seperti Ustadz ya tadi, maka ada kemungkinan anaknya pun akan kembar seperti itu. Itu hierarki. Nah, ini tentang perilaku yang menyimpang lainnya pada anak-anak. Ya, baik. Dan terus ternyata kualitas komunikasi pada anak itu akan menentukan sekali bagaimana diri kita. Karena apa? Sebelum saya bicara lagi, orang tua itu benda, anak itu bayangannya. Lihat ya sekarang sex education. Saya banyak mengamati. Nyun sewu, bicara sex education itu tidak hanya bagaimana bicara tentang alat kelamin saja, tidak. Seks sama seksualitas itu beda. Kalau seksualitas itu bicara bagaimana komprehensif secara aurat, pakaian dan sebagainya. Tapi kalau seks hanya seks saja, itu banyak pikiran kita langsungnya bermuara atau berorientasi pada alat kelamin seperti itu. Saya banyak mengamati ya ini, nyun sewu. Enenge anak berlaku seperti itu, pernah mungkin peribahasa mengatakan buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ini. Ada bapak itu nyun sewu, ketika pipis, ketika buang air kecil, yang disaksikan anak dari belakang, misalnya naik kendaraan berhenti dulu, bukannya berhenti di pom bensin, bukannya berhenti di toilet, tapi naik pinggir jalan, seperti ini. Dan ternyata anaknya perempuan, dan ternyata anak perempuan ini mengikuti kebiasaan bapaknya yang seperti itu karena dia nonton langsung. Ini. Jadi bicara bendanya dulu, ya. Kalau bendanya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Jangan pernah menuntut anak itu rajin sholat, tapi sementara orang tuanya nggak bisa sholat. Jangan pernah menuntut anak itu benar dalam segala sesuatunya, tapi orang tuanya tidak benar. Coba saya berandai-andai. Jangan punya anak lahir ceprot langsung solih maupun solihah. Dari mana jangan dapatkan pahala kesabaran? Bukankah 8 pintu Ar-Rayyan itu keutamaannya dibuka pakai kesabaran? Sabar dalam segala hal. Sabar dalam perbuatan kita, sabar dalam tutur kata kita, sabar dalam segala sesuatu. Ini yang membedakan dulu sama sekarang. Dulu orang tua kita mendelengi kita takut ya enggak? Anak sekarang dipendelengi malah ganti pendeleng. Ini harus kita cari tahu penyebabnya apa. Karena saat ini orang tua itu banyak mintanya ditakuti anak, ini bahasa yang salah. Yang benar orang tua itu harus disegani anak. Ya disegani, ya disayuri, ya dilawi. Wah, komplit ya. Ya, terus yang pertama kita harus bisa menjadi role model dulu, sosok teladan dulu. Yuk kita bicara sex education di fase usia golden age. Nah tadi keteladanan itu sangat penting sekali ya. Yang pertama kita akan bicara pada anak-anak di fase usia golden age itu tentang
training toilet atau toilet training. Ini sangat penting sekali. Ya. Beberapa pengamatan yang pernah saya lakukan, ada anak itu di PAUD atau TK itu masih kesulitan untuk BAB, pap sendiri, buang air kecil sendiri, harus diantarkan sama bundanya atau gurunya, ustazahnya dan sebagainya. Nah, di sini cara mengedukasinya pripun Ustadz? Kenali ketika memang anak kita ini sudah hasratnya ingin fifis. Kalau disingkat itu HIV, hasrat ingin fifis kayak gitu. Nah, itu suruh pertama kali caranya pripun, untuk ngomong dulu, nak, kalau kamu udah kerasa mau pipis, udah kerasa mau BAB, tolong bilang bunda dulu ya nak ya. Karena nyon sewu, perkara kecil ini nanti di dalam kelasnya anak itu kalau dibiarkan, anak kita nanti akan dibully sama teman-temannya, Bu. Akan dibully, kamu yang suka pipis di tempat, kamu yang suka ini dan sebagainya seperti itu. Jadi pertandanya itu bagaimana ketika anak-anak kita ini sudah ada hasrat seperti itu, untuk nanti matur sama bundanya, nak, kalau kamu udah kerasa bilang ya nak ya ini. Kemudian setelah itu kita ijari istijah. Istijah itu apa? Nyawi'i, cara cawe dengan benar. Untuk anak di fase usia golden, bukan waton pipis langsung pergi. Anak perempuan adabnya, laki-laki adabnya kita ajarin, oh jongkok, kita orang mukmin, seperti itu. Bunda jangan malu kalau bicara seperti ini, sex education. Kalau jangan malu, resikonya jangan tanggung belakangan nanti. Jangan malu. Dan di fase ini, di fase usia golden age ini, itu biasanya anak-anak sudah mulai bertanya. Dia sudah menjadi orang-orang yang analitis. Bunda, dulu aku itu lahirnya dari mana, Bunda? Iya. Kamu lahirnya dari perutnya Bunda terus pecah. Jadi bayangan ini metenge mbokne terus pecah metu dekne kayak gitu ya. Iya. Tolong jelaskan secara benar, Bunda. Di perutnya Bunda ada rahim. Rahim itu apa toh Bunda? Rahim itu tempatnya kamu, tempatnya kakak, tempatnya adik waktu di perutnya Bunda. Jadi jangan di perut. Kalau perut sama rahim sampun benten. Nanti ketika tes ya, ini kejadian lucu gitu ya. Jadi anak ini karena mungkin orang tuanya malu, dikasih soal. Ini PPDB kemarin dikasih soal. Ini, siapa yang tahu kita ini berasal dari mana? Dari perutnya ibu, jawabannya, maksudnya itu ciptaannya siapa gitu. Jadi saya mendengar itu juga geli. Terus di situ ada pertanyaan juga, apa kepanjangan dari HIV? Hasrat ingin fifis. Ya, padahal itu kan, Masya Allah. Jadi kadang orang tua itu karena malu dienggok-enggok kayak gitu ya. Kalau memang Bunda itu belum sanggup, nanti dulu ya nak, Bunda tak mikir dulu. Kenapa harus mikir? Iya dong, mikir dulu no sebentar, nanti Bunda tak kasih jawabannya. Kalau Bunda sudah tahu jawabannya, ini sebenarnya untuk menseimbangkan bahasa. Pemilihan diksi pada anak di fase usia golden age itu harus tepat. Karena anak di fase usia golden age itu belum siap untuk dinasihati. Didudukkan dinasihati belum bisa. Dia bisanya mencontoh role modelnya, teladan-teladannya. Mila Bunda, kalau ternyata anak kita yang perempuan ini ternyata hasrat ini pipis, ayo ajak ke kamar mandi Bunda, peragakan caranya pripun. Ini ajarkan, ini loh nak, pipis kayak begini. Jangan tiba-tiba udah kejarin pipis, dengan nasihatinya udah telat. Seperti itu. Sehingga akan terbiasa Bunda seperti ini. Ya. Di sini nanti mulai ada pertanyaan, aku lahirnya dari mana? Tolong jelaskan. Ini. Dan dia sudah akan mulai mengenal, maaf, ini alat kelamin. Laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau laki-laki itu penis, kalau perempuan itu vagina, jelaskan seperti itu. Nyun sewu, jangan merasa tabu, jangan merasa malu. Kasih tahu kepada anak-anak dengan bahasa yang benar. Jangan sampai dia mencari sendiri di fase usia golden age. Kemudian kalau bicara seksualitas, ya seksualitas keseluruhan. Ini tentang menutup aurat. Adik, kalau beli di depan harus pakai hijab dong. Malu kalau nggak pakai hijab. Nanti kebiasaan, tiba-tiba ada orang jualan jajan lewat, nak buruan sana beli es, cepat pergi itu. Bunda, aku belum pakai hijab, aku mau pakai hijab dulu. Dia akan terbiasa punya budaya rasa malu. Seperti itu. Ingat, kejadian-kejadian yang luar biasa yang mungkin saya tadi dengarkan tadi, Ketua Polsus tadi menyampaikan ini, karena itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena juga ada kesempatan juga ini berpeluang untuk ini. Maka seseorang itu, ini keuntungan kita sebagai orang mukmin ya,
Adab itu penting banget. Adab itu, Islam itu detail banget tentang adab. Orang makan dalam Islam itu diatur adabnya. Orang minum dalam Islam diatur. Sampai buang air besar, buang air kecil pun diatur adabnya. Sampai kita duduk berjamaah pun diatur adabnya. Ini penting banget. Wong wis direwangi koyo ngene wae kadang kita kebobolan. Direwangi semacam ini aja kita kecolongan. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk masuk usia golden age itu belum bisa banyak dinasihati, tapi harus bisa memberikan role model, contoh-contoh. Kemudian tentang seksualitas apalagi itu, jenengan harus mengedukasi bagaimana meletakkan pakaian-pakaian dengan benar, tepat. Celana dalam itu tempatnya di mana, Nak? Kemudian baju untuk tidur di mana, Nak? Untuk seragam sekolah di mana, Nak? Ini nggak akan pernah terjadi kalau orang tuanya nggak punya rasa disiplin, nggak bisa. Jenengan sebagai orang tua terkadang berak-beruk anak nggak bisa diedukasi seperti ini. Kecuali mang bundanya mau tertib dengan dirinya sendiri, insya Allah pelan namun pasti. Salah-salah sidik se ora popo, nanti beradaptasi. Tapi lama-lama dia paham bagaimana meletakkan baju sampai mampu baju. Lama-lama goalnya dia akan tahu kalau Senin di PAUD atau di TK pakai seragam apa dia akan ngerti. Nah besok hari Senin seragamnya mana coba? Ini bunda seragamnya dan sebagainya. Usahakan dia belajar dari toilet training itu dari dirinya sendiri bunda. Ini ya. Kemudian cara istijak, caranya cawe yang benar dan sebagainya bunda harus paham. Jangan malu untuk anak-anak yang semacam ini. Itu di fase usia golden age ya. Jadi terkait dengan seksualitas dan seks. Nanti kembangkan di sesi tanya jawab. Karena kalau udah bicara ini bicaranya ke parenting soalnya. Kemudian yang kedua kita kan bicara kepada tak singkat pra remaja dan remaja. Sampai jam berapa Ustaz? 10. Iya, enggak masuknya materi ini? Oke. Kemudian sampai pra remaja dan remaja. Yang disebut pra remaja itu apa dulu sih? Fase pra remaja itu adalah anak-anak yang sudah mencapai titik balik ini ya. Titik balik di mana anak-anak ini sudah ada pubertasnya. Balik. Ya, titik balik. Ya. Pubertas. Dan jenengan tahu pubertasnya anak-anak itu cepat sekali sekarang. Zaman jenengan dulu mungkin menstruasi pertama itu SMP. Sekarang anak kelas 4, 5, 6 menstruasi. Aspek hormonal. Laki-laki zaman saya dulu mimpi basah itu di SMP. Sekarang kelas 4, 5, 6 sudah mimpi basah. Di sini kerja hormon testosteron, progesteron itu sudah terjadi pada anak-anak kita. Ada dorongan, sudah ada dorongan hasrat seksual pada anak-anak. Dan biasanya anak-anak ini ditandai dengan juga mengenal lawan jenis. Meskipun cintanya hanya cinta monyet. Bukan cinta sama monyet loh ya. Cinta monyet. Ini. Pernah satu ketika saya pernah membaca WA-nya anak kelas 6 sama anak kelas 5. Pacaran panggilan sayangnya mami sama papi. Iya. Baik. Sekarang saya mau matur dulu ya. Anak dengan cepat mengenal lawan jenis itu karena apa? Karena di rumah dia tidak ada sosok yang mau jatuh cinta pada dirinya. Jatuh cinta bukan secara syahwat. Saya ambil contoh. Jenengan tahu kalau jenengan punya anak perempuan, wajib hukumnya anak perempuan itu jatuh cinta pada siapa? Bapaknya. Bukan secara syahwat, meskipun ada juga kisah cinta secara syahwat akhirnya. Karena secara psikologi perempuan itu dikedepankan perasaannya, dipendekkan logikanya. Tapi kalau laki-laki dipanjangkan logikanya, dipendekkan logikanya. Ini, itu laki-laki, dipanjangkan logikanya, dipendekkan perasaannya, itu laki-laki. Ya, sambil contoh ini jatuh cinta pada seorang bapak. Satu ketika panjenengan adu argumentasi, beda pendapat. Tiba-tiba imamnya sing nyelondoh, "Bu, ya wis, aku sing salah, aku njaluk ngapura." Anak perempuan panjenengan menyaksikan dan dia tahu duduk letak masalahnya di mana. Ya Allah, bapakku tuh luar biasa sekali. Padahal jelas-jelas itu yang salah ibuku, tapi malah bapakku yang minta maaf. Apa yang terekam di perasaannya perempuan? Ya Rabbana, ya Tuhanku, kalau suatu saat aku punya imam, aku punya suami, aku mau suamiku tuh sehebat bapakku itu, sesabar bapakku itu. Itulah jatuh cinta pada sikap dan karakter bapaknya. Tapi kalau seorang laki-laki ternyata maaf, satu contoh, dia pernah menampar ibunya dengan kasar di depan anak perempuan, atau bahkan menalak cerai ibunya anak perempuan ini, maaf, hancurlah kehormatan seorang bapak di mata anak perempuan. Jangan salahkan anak perempuan kalau dia ternyata
nantinya memilih imam yang tidak tepat karena tidak ada figur idealis yang dia idamkan. Imam yang baik itu seperti apa? Milo kalau beda pendapat sama suami tolong bikin komitmen Mas entuk kowe nesu karo aku. Ning tulung aja ning ngarepe anakku wedok ya Mas. Ndak piye to Dik? Sesuk nek nesu aja anakku ning mall Mas beres. Iya. Gua marahin pindah. Iya. Ini pernah saya praktekkan juga ke istri saya, Bu. Jadi kalau istri saya tuh ngomel-ngomel marah tak ajak keluar. Tak gandeng ngeten iki orang bilang, "Wah, Pak Eri romantis nggih," padahal mboten. Soalnya mboten kula kempit ngeten iki nuding njaluk apa-apa repot no. Makanya kula ngempit rada tenanan. Dadi nek pas wayah Dek Rono kula tarik, wayah Rono kula tarik ngoten niku. Tapi mboten kula sombong mboten. Alhamdulillah bojo kula niki pinter golek duit. Kok saged, Pak? Kula ndokok duit teng jepitan ngeten iki ngertos. Berarti kan pinter golek duit ta bojo kula niku. Ya. Goleki duit maksudnya. Lha ki mau soalnya wong lenangin nemu ilmu nek mlebu ning duit wong wedok angel makane pinter nguntetke ya Ustaz. Itu ilmu buat njenengan hati-hati nanti. Kudu pinter nguntetke duit. Nah, jadi ini figurnya anak perempuan itu wajib hukumnya cinta pertama pada seorang bapak ini. Inilah saat yang penting. Jenengan akan diskusi kepada anak kalau ini sudah bisa dinasihati. Maka cara menasihatinya saya akan menggunakan sebuah rujukan. Rujukannya di kitab Sifaul Alil Masailil Qodal wa Qodal Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, ini yang saya gunakan. Rujukannya pripun cara menasihati anak pra-remaja ini? Yang pertama, jangan pernah meninggalkan adab ketika kamu bicara dengan anakmu. Ini sangat penting sekali. Iya. Contoh ibu, sekarang ini banyak ibu-ibu kalau nasihati anak itu nyambi-nyambi. Karo nyapu tuh ngomong deku iki pancen bocah diomongi angel karo isa. Betul napa mboten? Jenengan tau mboten sing terekam ning otaknya anak ini napa? Wes biasa no mbakku kaya ngono kae. Akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Berarti mental ya Tat ya. Iya. Terus jenengan tahu nggak letak masalahnya di mana? Letak masalahnya itu bukan pada nasihatnya Bunda. Tapi letak masalahnya pada cara memberikan nasihat. Caranya, bukan nasihatnya. Kalau nasihatnya tak acungi jempol, mana ada toh orang tua itu memberikan nasihat jelek ke anaknya? Nggak ada. Cuma letak masalahnya bagaimana cara memberikan nasihat. Kata Imam Ibnu Qayyim, dewasakanlah anakmu. Dudukkan. Nak, sini nak, Bunda mau ngomong sama kamu. Anak pra-remaja. Nak, Bunda kok malu ya lihat anaknya Bunda kemana-mana nggak pakai hijab kayak gitu. Kamu ngerti toh nak? Kalau nggak pakai hijab itu seperti apa dan sebagainya. Nyon sewu, kalau bicaranya semacam ini, ya dia cepat dewasa. Letakkan aktivitas jenengan, semenit 2 menit. Uangke anak, diwongke anak. Ojo disambi-sambi tulung. Dudukkan, wes. Kurang ngertos kisah nih ibu ya. Dudukkan. Misalnya temanya uang gitu ya. Nak sini. Kamu kok bentar-bentar nyuwun duit sama Bunda atau nak? Habis temanku pada jajan, dia pasti punya alasan. Tolong dengarkan dulu. Ya, tolong dengarkan dulu. Maka ketika diskusi seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim, pastikan jenengan itu dalam keadaan moodnya bagus atau good mood. Jangan pada saat bad mood, sia-sia Bu. Ini, maka Rasulullah mengatakan ketika engkau marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Ketika duduk pun masih marah maka berbaringlah. Ketika berbaring pun masih marah maka ambillah air. Orang marah itu kalau saya ibaratkan seperti ular nyenggol gergaji. Nyenggol gergaji kok malah nesu digubet ulone ya, dua-dua rento apa-apa. Itu orang marah. Dan secara psikologi orang yang marah itu justru orang yang takut. Dan dia nutupi rasa takutnya dengan cara marah. Tak ngasih analoginya. Panjenengan misalnya perso ada induk ayam sama anaknya. Jenengan ambil anaknya. Kira-kira induknya marah nopo mboten? Kenapa kok induknya marah? Kenapa kok ngeladung-ladung? Karena induknya khawatir, induknya takut, anaknya jenengan ambil maka dia marah. Itu gambarannya. Jadi besok lagi ya. Kalau lihat orang yang marah, itu malah orang yang takut itu. Dan dia nutupi rasa takutnya dengan cara marah. Bojoku kok nesu-nesu wedi apa ya kisahnya kan diunjai. Ini. Jadi tolong kalau suka rajin puasa sunnah Senin Kamis itu bonusnya istimewa, taklukkan 3 perkara ini salah satunya. Dudukkan. Nah, kamu kok bentar-bentar nyuwun duit sama Bunda. Lapis temanku begini biarkan. Nah, sudah Bunda. Kamu ngerti nak, Bunda itu nggak kerja, ngerti Bunda. Kamu ngerti Bapak lagi sakit dan kita butuh banyak uang buat biaya Bapak, ngerti. Nah, uangnya Bunda tuh tinggal ini. Kalau adik mau ambil aja. Mungkin Bunda nggak bisa belikan obat buat Bapak. Ambil aja nak. Demi Allah, demi Rasulullah. 360 derajat Allah bekerja di otaknya anak ini.
maaf ya bunda, aku nggak tahu kalau bunda nggak punya duit. Dia cepat dewasa. Nasihatinya pakai hati, bukan pakai emosi. Contoh lagi misalnya, dia belum mau sholat. Kata Imam Ibnu Qayyim, nasihat yang paling tepat itu di rumah Allah. Nah, bunda antar ke masjid. Duh, biasanya sendiri, bunda maunya ke masjid sana. Sama kakak, yuk antar ya kak ya. Aku nggak sholat loh bunda, nggak apa-apa. Jangan dipaksa dulu. Nah, selepas bunda masih pakai mukena, kemudian selesai sholat, dudukkan anak di rumahnya Allah, di serambinya Allah seperti ini. Nah, sampai kapan kamu nggak mau sholat? Apakah kamu harus nunggu bunda terbujur kaku dulu, baru kamu sholatkan bunda? Lihat bunda, anak bunda kan semakin tua ini. Maaf ya bunda, besok aku sholat deh. Karena pakai hati. Sehingga dia wudunya sempurna, takbiratul ihramnya sempurna karena hati yang bicara, bukan emosi. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Terus menasihati anak itu pakai hati. Nak, kok kamu anaknya bunda yang sudah di SD ini, hati-hati, di sini tantangannya luar biasa. Ini masa peralihan. Masa peralihan dari anak-anak ke remaja, maka disebut pra-remaja. Dia membutuhkan sebuah dedikasi yang luar biasa. Dan ini bisa terjadi ketika melihat ya seksualitas dari bunda, seksualitas dari bapak yang tidak bisa ditutupi secara sempurna, maka anak-anak pra-remaja ini mudah menirunya bunda. Sangat mudah sekali menirunya. Terus nyenengan sendiri itu sebagai kiblatnya. Kalau punya anak pra-remaja, ya. Ini, anak pra-remaja itu pembentukan karakternya dari mana sih? 8% karena genetik. 92% karena kebiasaan. Itu pembentukan karakter. Ya, 8% itu keturunan. Kemudian 92%-nya itu karena kebiasaan. Dan jangan tahu, pembentukan karakter anak saat ini tuh banyak diambil alih oleh media sosial. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan membentuk karakter anak kita. Seambil contoh ya, misalnya media sosial namanya TikTok. Algoritma TikTok itu berbanding lurus dengan permintaan otaknya manusia. Contoh, saya misalnya punya TikTok, Ustadz punya TikTok. Kita scroll bareng-bareng. Belum tentu isi TikTok kita ini sama. Kalau saya suka dunia olahraga, maka prosentase yang disajikan banyak bicara dunia olahraga, meskipun 1-2 ada video lainnya. Kalau Ustadz suka tentang dunia pertanian, maka yang disajikan prosentasenya banyak dunia pertanian, meskipun 1-2 ada video lainnya. Sekarang coba amati video media sosialnya anak. Itu yang akan menentukan karakter anak. Jangan perasaan ibu, media sosial anak itu sekarang yang pra-remaja ini sudah banyak bicara tentang seks. Sudah banyak bicara tentang seks. Dan dia, ini survei yang dilakukan oleh IP ya. IP melakukan survei, anak-anak yang terbiasa punya kamar, tidur sendiri, kemudian handphone dibawa masuk, banyak orang tua yang tidak tahu terjadi apa di dalam kamar. Ini ternyata rata-rata kan mereka mencari tahu dengan ini semuanya. Padahal jangan tahu, TikTok itu ya, kalau live loh ya, ada oknum. Ini meskipun tidak semuanya. Ada oknum kalau live di bawah jam 12, itu masih pakai pakaian sempurna. Nanti supaya subscribernya banyak, di atas jam 12 sampai jam 2, dia mulai melepasi pakaiannya meskipun masih minim itu. Jam 2 ke atas ada live itu yang benar-benar tanpa pakaian selai benang semua. Dan ini ternyata banyak disaksikan, ditonton oleh anak-anak pra-remaja. Tadi malam saya ditelepon Buka Polsek Pracimantoro Wonogiri. Beliau cerita, ada anak umur 19 tahun, itu wis rondo ping telu. Nah, dan kenyataannya kayak gitu. Anak umur 19 tahun ki rondo ping telu. Nih ya. Dan dia punya 3 anak. Telung anak kuwi bapake beda kabeh. Iya. Tragedi menikah anak di usia dini. Nyun sewu, mungkin kita bisa mengetahui, tapi naudzubillah min dzalik. Itu menjadi tantangan bagi kita saat ini mendidik anak di era milenial, di era digital, era generasi Z dan sebagainya. Ini. Maka kalau punya anak pra-remaja tolong hati-hati. Yang paling tepat menasihati anak laki-laki di pra-remaja itu adalah ibunya yang bisa mengamatinya. Kalau anak perempuan yang bisa mengambil hati dan menasihati adalah bapaknya. Ini. Maka kalau anak perempuan menikah itu, apa sih kata bapaknya ketika sujud di kakinya? Ini yang laki-laki ya, mantunya gitu ya. Kamu boleh mengambil anakku daripadaku. Aku yang membesarkan dia dengan air mata, dengan keringat dan darahku. Tapi aku sangat tidak ikhlas kalau kamu tidak bisa membahagiakan anakku untuk membawa ke surganya bersama-sama denganmu.
Tapi akulah orang yang pertama akan mengambil darimu ketika kamu sengsarakan anak perempuanku. Itu ketika seorang mantu itu sungkem di kaki bapaknya anak perempuan ini. Saya nggak paling ikhlas ketika anak perempuanku kau renggut dariku, kau ambil dariku, tapi kamu sengsarakan anak perempuanku. Jadi seorang bapak ini luar biasa sekali untuk anak perempuan. Milo, ini harus dinasihati anak perempuan. Perkaranya sederhana, dari pakai hijab, kemudian bagaimana pakaian-pakaian yang pantas untuk anak-anak. Jangan sampai ya, kalau anak yang perempuan itu dari kecilnya udah terbiasa pakai pakaian laki-laki, yang laki-laki pakai pakaian perempuan, nanti jadinya transgender. Loh, ini karena perkara-perkara gini benar itu jadi nyata. Ini, karena kadang ibunya gampang kayak wae, bocah wedok dikatoki kayak bocah lanang, seperti itu. Jadi tomboy. Ini. Nah, jadi ini tak ambil per segmen dulu, nanti kembangkan di sesi tanya jawab itu. Baik. Jadi inilah beberapa hal dari para remaja dan remaja. Kalau remaja udah beda lagi, Bunda. Kalau remaja itu sudah diarahkan bagaimana pendidikan seksnya itu mengarah kepada bagaimana nanti membentuk anak yang berkualitas. Nah, kamu udah gede kan, udah remaja atau Bunda itu nggak ngelarang kamu ta'aruf, Bunda itu nggak ngelarang kamu pacaran. Nah, cuman pastikan sama Bunda, kita itu misalnya mau mengambil barokahnya pernikahan itu kan ibaratnya nak ada makanan itu kan yang bikin juga butuh proses, butuh dimasak, butuh dicicip dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali kamu itu mau direnggut kesucianmu sama laki-laki itu dan sebagainya atau calon imammu. Kalau memang kamu belum menikah, kasih tahu kepada anak-anak. Bunda tidak ngelarang. Tapi kalau justru kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, justru banyak pertentangan ada pada anak-anak. Jadi kuncinya itu bagaimana Bunda itu menempatkan diri pada kelemah lembutan untuk berikan nasihat pada anak remaja. Karena anak remaja sekarang nggak bisa dikasih sanksi, punishment nggak bisa. Jangan suka berikan punishment atau reward dalam mendidik anak, itu sangat tidak tepat. Contoh, jenengan mengendai anak sholat 5 waktu. Nah, ayo sholat, Bunda kasih hadiah. Berapa hadiah yang mau jenengan berikan, bangkrut perusahaannya nanti jenengan. Iya. Reward itu paling tepat pada saat kondisi emergensi. Contoh ya, ini pernah diberlakukan di pasien kami di rumah sakit tempat kami bekerja. Ada anak itu sudah dalam keadaan anfal, dia koma sadar seperti itu. Bapak dari dokternya itu udah angkat tangan seperti itu. Sederhana, saya cuma ingat saat itu bapak ibunya berdiri melihat anaknya yang dalam keadaan koma ini, antara koma sadar ini. Kemudian saya tanya bapak ibu, Pak, Bu, tolong diingat, anak sampai usia kelas 6 SD ini pernah nggak ada permintaan yang belum kabulkan? Iya Pak, anak saya kemarin tuh pada saat jalan-jalan kami sama kami di lapangan, dia tuh minta drone. Tapi saya belum kabulkan karena memang tidak ada uang untuk beli seperti itu. Saya suruhan orang, Mas tolong pundutno drone. Kemudian saya belikan drone. Drone itu untuk mainan yang terbang itu ya, yang bisa terbang pakai remote itu. Saya minta kepada Pak, jenengan kondur Pak, drone-nya bawa pulang. Nanti pada saat anaknya sadar siuman, tolong kita video call, nanti biar ibu ngendika. Qadarullah. Nah, saat dia sadar, telepon sama bapaknya, drone-nya sudah ada. Nah, itu bapak lagi mainan apa coba? Mainan apa tuh ya? Adik kan pernah minta drone sama bapak. Ini drone-nya ada. Yang benar ini drone kamu nak. Ayo cepat pulang. Pulang ya nak ya, kita main drone ya nak ya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Endorfin bekerja maksimal, obat bekerja dengan maksimal. Mukjizat terjadi Bapak Ibu. Ternyata obat bekerja dengan maksimal karena ketika diwadahi siap seperti itu. Jangan kalau nggak percaya coba ya. Jangan gembrebek awalnya panas mau dikompres-kompresnya obat wae ora mari-mari. Kompresan tumpuan atusan ewon pirang-pirang. Cepat mari nanti. Ya itu yang paling tepat itu memberikan sugesti itu kayak gitu. Ya. Perso sekarang. Ya. Gue dipraktek gitu. Nah, ini beberapa seninya mengedukasi anak kayak gitu ya. Baik, nanti berkembang aja Ustadz di sesi tanya jawab, karena per segmen ini saya berikan mukotimahnya, saya berikan pengantarnya, nanti kita berikan perluasannya ada pada sesi tanya jawab. Monggo Ustadz silahkan dipandu. Di sekolah penyampaiannya Masya Allah sangat padat dan itu menjadi pengantar kita untuk mungkin sudah punya pertanyaan. Tapi tadi sudah terjawab. Mungkin sebagian pertanyaan kita ada yang sudah terjawab dan sebagian besar mungkin ada yang belum terjawab. Maka dari itu di sesi pertanyaan ini, dalam tanya yang pertama kita akan melakukan tanya jawab langsung terlebih dahulu.
Untuk sesi pertama kita akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, jadi sebentar, saya belum bilang perantara untuk kasih. Biar masnya itu aja. Mic-nya kasihkan yang mentah. Ini saya. Iya. Kita akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan dari terlebih dahulu ya. Jadi bisa memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan. 100. Biar ini jangan direkap Bu ya pertanyaannya. Satu orang satu aja. Biar tidak bertahan semua. Ya, sampai malam bina iman takwa nanti kita. Terima kasih Bapak atas waktunya. Hubungannya dengan remaja, kemudian kita hubungkan dengan masa hari ini dengan perkembangan digital. Tadi sangat menarik sekali bahwa anak-anak sekarang gemar mengakses kerja di kamar. Ya kita juga tidak memungkiri ya bahwa anak usia itu memang ingin tahunya sangat tinggi, dan apalagi sekarang seakan-akan dunia itu sudah tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan ruang maupun waktu. Jadi semua mudah sekali diakses dimanapun. Hari ini itu sangat khawatir sekali para orang tua, mungkin tidak hanya saya ya, saya sih mewakili dengan banyak sekali kejadian dan juga kejahatan di luar itu ya kan, yang mana mungkin tadi sudah disebutkan adanya pelecehan, kemudian adanya kekerasan. Dan ini kita juga khawatir gitu ya, ketika kita itu melepas anak hari ini izin sekalipun izin keluar udah izin, tapi kan kita khawatir sekali dengan itu tadi, teknologi tadi. Nah ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak kita. Dan saya ingin tanyakan itu apa kira-kira yang mampu sebagai orang tua itu untuk berbuat gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak selamanya mendampingi mereka. Tidak, mungkin kalau di rumah itu bisa mendampingi, bisa tahu anaknya di sini, tapi di luar sana kita tidak bisa mendampingi. Sekalipun bisa mendampingi, dunianya sekarang sudah beda. Kadang kita seakan-akan kehilangan mereka. Dunianya orang hari ini anak saya di depan saya, tapi dunia dia mungkin waktu itu di mana tidak tahu, kita tidak tahu. Nah ini bagaimana untuk membentengi anak-anak hari ini yang mengalami seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah itu pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan kedua, silakan. Jazakallahu khairan ya. Ini saya mau bertanya tentang anak yang masa-masa boarding age itu tadi kita. Kebetulan kami selaku pendidik PAUD, dan di sini kan sudah kami masukkan di kurikulum pendidikan tentang batas-batas aurat anggota tubuh yang saat ini mungkin anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Dan tadi panjenengan itu kan menjelaskan kalau kita menjelaskan ke anak meskipun masih kecil itu dengan bahasa yang sesungguhnya, dan jadi kami selaku pendidik itu merasa kesulitan dalam pemilihan kata. Soalnya ketika anak usia dini itu kadang kan kita menyebut batasan-batasan seperti itu kok dengan bahasa yang menurut kami kok ya vulgar seperti itu, anak itu suka mencontoh, kadang itu malah diulang-ulang kata-kata seperti itu, dan menurut kami kan malah kurang sopan, nonton enggak. Ini kan minta trik dari panjenengan gimana guys supaya apa yang ingin pesan yang ingin kami sampaikan itu tersampaikan, tapi dengan bahasa yang sedemikian mungkin halus bisa diterima, dan nanti anak-anak itu tidak sebagai bahan celotehan anak. Mungkin itu saja kami jazakumullah khairan. Baik, itu tadi pertanyaan kedua. Silakan dari dua pertanyaan itu bisa langsung dijawab. Subhanallah. Mana semangatmu?
Mana. Saya pikir ganti tanya ke saya ganti mana. Masya Allah, hari ini itu luar biasa sekali, spesial ya. Baik, saya tergelitik untuk menyampaikan pengantar dari jawaban kedua bunda hebat menikah. Yang pertama saya teringat ada sebuah diskusi. Ya, ini saya lihat di perjalanan dakwah Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu ketika Rasulullah itu duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya seperti ini kepada para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Bukan sahabat. Lantas apa mandul itu ya Rasul? Ketahuilah, mandul itu adalah orang tua yang memiliki anak, namun orang tua tersebut tidak mampu menjadikan anaknya soleh maupun soleha. Itu yang sesungguhnya disebut orang tua yang mandul. Dan yang ayat kedua ini yang membuat saya nangis. Ternyata tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah kecuali anak yang waladun solihun, anak yang solih maupun soleh. Ayo muhasabah. Misalnya saat ini kita punya anak ternyata gane wani karo wong tuane. Kan punya anak kemudian gane minum khamr rano rene. Gawe kisruh di masyarakat, apa itu yang disebut waladun solihun? Tidak. Dan ketika ternyata kita tahu jawabannya tidak dan misalnya naudzubillah min dzalik, itu kita punya anak yang tipologinya seperti itu dan hari ini kita dipudut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata anak yang kita tinggalkan itu belum dalam keadaan waladun solihun, ternyata doanya belum bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Ibaratnya sinar matahari terhalang oleh awan, maka sinar matahari tidak akan tembus sampai ke bumi. Ingat, puncak dari mendidik anak itu bukan rapot. Puncak dari mendidik anak itu bukan nilai, tapi apa? Akhlak, budi pekerti yang luhur. Hari Rabu kejadian, saya pulang kerja, ada seorang ibu nangis di depan ruang ICU. Enten apa bu, kok muwun? Enten apa kok sedih? Suami saya pak. Suami saya itu di dalam sana hari ini jadwalnya operasi, neng berot, alat medis ditendangi semuanya. Singkat cerita saya masuk. Wonten nopo pak, katanya sudah sepakat mau operasi hari ini. Nyun saya nggih bu, tugas kami psikolog itu kalau di rumah sakit memotivasi orang. Padahal saya nggak tahu orangnya siapa. Ini kadang coba pak masuk ke ruangan ini saya motivasi. Bu, dokternya siapa? Oh dokter X. Oh dokternya bagus kok bu, sudah ahli, tenang mawon supaya tersugesti. Cuman kalau saya bilang, wah ini dokternya tahu mateni wong, ngaten mboten payu mangke rumah sakit. Mila tugas saya memberikan sugesti itu kepada orang ini. Enten apa pak? Ngeten pak, saya itu punya 3 anak. Yogane kula niku 3. Mbarepe kula niku wonten Kalimantan, anggota dewan. Bapak operasi dino iki. Iso mulai ora kewele? Mboten saged pak, karena saya ada kunjungan kerja. Bapak butuh uang berapa? Saya transfer hari ini. Anak yang kedua di Singapura, anak perempuan. Nduk, bapak operasi dino iki iso mulai ra, Nduk? Mboten saged pak, karena saya mendampingi suami ada di luar negeri. Bapak butuh uang berapa? Saya transfer. Anak yang ketiga, kowe iso mulai ra, bapak operasi dino iki mboten saged pak, karena banyak paket yang harus saya kerjakan ini itu. Bapak butuh uang berapa? Anaknya itu 3-tiganya sukses semuanya. Kemudian saya tanya, lah kenapa kok bapak nangis? Kenapa kok bapak emosi? Saya merasa gagal pak mendidik anak. Lu kok sakit? Kulo kemutan. Waktu anak kulo lahir ceprot bayi abang, tak gendong, tak kumandangkan kalimat tauhid di telinganya. Tujuan supaya apa? Anak saya bekti karo wong tuane, mikul dhuwur mendem jeruk. Tapi hari ini ketika saya berkalang dengan maut, tidak ada satu anak pun yang datang pada saya dan saya merasa gagal dalam mendidik anak. Tolong renungkan baik-baik untuk ini semuanya. Jadi saya lebih iri giptoh itu kepada anak keluarga itu sederhana, ning duwe akhlak yang mulia. Daripada maaf bukan apa-apa keluarga kaya raya ning karo gurune orang ngejeni, karo wong tuane ora bekti dan sebagainya. Inilah yang harus kita selesaikan. Nah, tadi ditanyakan ya, ini mukadimah dari pertanyaan ini. Pripun ya Ustadz, kami sebagai orang tua itu khawatir dengan peradaban saat ini dan sebagainya. Nyun sewu. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Kalau takut atau khawatir, di psikologi itu ada hukum yang namanya law of attraction. Apa yang kamu takuti itu akan bisa menjadi kenyataan. Saya jabarkan tentang hukum law of attraction ya, hukum narik-menarik. Contoh, di Indonesia ini terkenal ada hantu namanya pocong atau kuntilanak gitu. Tapi di Eropa sana, di Amerika itu enggak ada hantu pocong atau kuntilanak. Nek secara mendunia ada itu berarti neng budi-budi enten. Nah, kenapa ada hantu itu? Karena itu manifestasi wujud daripada hukum law of attraction manusia.
Hukum law of attraction itu bisa menembus dimensi ruang dan waktu dan mewujud seperti ketakutannya manusia. Itu. Maka kalau sama-sama berpikir, tolong berpikir yang positif. Tidak hanya kata-kata yang positif, tapi pikiran yang positif. Contohnya, jenengan punya usaha, dagang umpamane. Maka sepertiga malam yang terakhir selesai sholat, bermunajat kepada Allah, itu waktu sebaiknya waktu itu. Duduk dengan tenang, bukan bahasa lisan, bayangkan, fisikan. Oh, usahanya itu banyak yang datang, banyak yang belanja, banyak yang beli dan sebagainya. Cash itu dibayar sama Allah. Karena difisikan. Jenengan sakit umpamanya stroke, bayangkan dalam duduk diam itu jenengan jogging, bayangkan jenengan beraktivitas, dibayar cash sama Allah. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Manusia itu punya kekuatan yang luar biasa yang kita tidak tahu. Contoh misalnya, jenengan itu jalan kaki, dikejar anjing. Pernah mboten dikejar anjing? Kejar nanti mas. Ya. Bukan di anjing, bukan ya. Iya. Dikejar anjing. Karena saking takutnya, depan ada kali, lompat bisa. Sesok jenengan didhawuhi lompat tanpa dikejar anjing. Belum tentu jenengan bisa. Nggih napa nggih? Berarti kita ini punya kekuatan yang mungkin kita tidak tahu kalau kekuatan itu dahsyat sekali. Maka gunakan ini. Maka Bu, ketika anak sekolah, kuliah, suami bekerja, maka jangan di rumah tugasnya sebagai makmum, maka pintu surga ibu itu meskipun suami karakternya kayak apa, yang bekti karo bojo, insya Allah itu pintu surga juga. Ya, itu pintu surga bagi istri. Jadi jangan gaya suami yang perfect kalau memang ternyata diuji pakai seperti itu. Maka bayangkan suami jangan baik-baik di luar sana. Anak-anak jangan dalam penjagaan Allah dijaga di luar sana. Buktinya terkonek karena ibu sama anak punya ikatan batin. Contoh ya, saya pernah ngalami Bu. Saya itu dapat PMDK di Unsud Purwokerto. Karepe kula pun mboten sah melu UMPTN. Kemudian ibu tiba-tiba pulang dari Malang, "Le, kowe melu UMPTN. Seandainya PMDK murah katut, UMPTN murah katut, kamu seolah-olah seorang-orangnya kowe di PMDK." Nggih Bu. Ini. Nah, karena saya sudah mantep neng Purwokerto, neng Unsud seperti itu, saya sudah nyari kos juga dan sebagainya, malah ibu ndawi saya ke UMPTN. Nah, padahal Bu jenengan tahu ya, ketika saya ngerjakan UMPTN itu koyone mung cap cip cup kembang kuncup. Jadi tak buletin juga kan buletin itu, wis mbuh bener mbuh ora. Tapi nggak tahu kenapa, selesai itu pengumuman saya diterima di UGM. Saya pernah tanya sama ibu, "Bu, kenapa toh Bu? Le, ngerti ra? Pas ibu ndawi kowe, akon kowe seperti itu, ibu puasa 40 hari lamanya buat kamu." Di sini loh letak kekuatan doa. Saya percaya doanya ibu kepada anak itu mampu menuntun tangan-tangannya anak, mampu menuntun kebersihan anak, mampu menuntun masa depan anak. Jangan pernah berhenti berdoa. Maka ketika berdoa itu fisikan anakku besok masa depannya seperti ini, anakku solih semacam ini. Jangan bingung Bu. Nek dongane wong bingung niku tidak terwujud doanya sing kados nopo. Tapi fisikan wujudkan doane jenengan niku lho. Suami yang kayak apa, anak yang kayak apa, itu di luar nalar. Di luar nalar kita. Hari ini anakku berangkat minta restu sama orang tuanya. Maka kalau minta restu itu jangan sekali-kali hanya minta restu. Jangan masih ingat lagu ini enggak? Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai, selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati siapa? Hormati guru saya. Itulah tandanya. Tandanya kau murid budiman. Jenengan pirsa budiman, Bu? Budiman niku sing nggen pasar anu niku. Niku budiman. Ini luar biasa sekali loh. Lagu ini jarang sekarang. Jenengan guru PAUD pernah memberikan lagu ini enggak kepada anak-anak? Iya kan? Lagu ini amblas bahkan ditelan bumi. Ora populer meneh, ora viral meneh. Viralnya zaman awake dhewe mbiyen lagu ini. Padahal ini syarat makna, nak hormati gurumu, nak hargai temanmu. Ini ning ono lagu sing viral ning menurut saya bingung ke. Eneng lagu Jawa ki. Jam 7 mangkat sekolah. Apa ora telat nek jam 7 mangkat sekolah? Lah awake mangkat jam 6 dumbyang-dumbyang ning dalan kok jam 7 mangkat sekolah iki zaman biyen iki mlebu jam pira gitu saya gumun itu. Terus jangan lupa, kekuatan doa itu sangat penting sekali untuk anak-anak kita. Kemudian ayo kita cabut akarnya dulu Bunda, ya. Jenengan tahu ya. Ini satu pelajaran yang berharga. Jenengan kalau suka teriak-teriak di depan anak, itu apa jenengan benci sama anak toh? Enggak toh?
secara psikologi keuntungannya apa toh? Ternyata anak yang suka dikasih ketegasan, bukan galak ya, dikasih ketegasan disiplin, mentalnya kuat nanti Bu. Ketika Allah uji dia dengan masalah, maka dia orang menjadi mental baja. Tapi kalau anak dipuji, nah sayang, oh duwe masalah jeglek nanti dia. Iya, anak sampai lari minuman keras, lari semacam itu tuh karena memang batu sandungan kerikil-kerikilnya jarang dilalui Bu. Ini. Jadi nyun sewu, biasanya kalau jenengan itu sudah angkat tangan, maka biasanya Allah yang akan mengambil alih untuk mendewasakan anak. Dan ketika Allah mengambil alih itu biasanya pedih rasanya. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 berfirman apa? Akan datang satu waktu aku akan menguji imanmu. Kamu akan kehilangan harta benda. Orang-orang yang kamu sayang aku pisahkan. Aku berikan penyakit untukmu. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Contoh kualitas sholat. Ketika kita sakit, Masya Allah sakit banget. Maka sujud kita ini sungguh-sungguh minta sama Allah diangkat penyakit kita supaya kita tidak sakit. Tapi terkadang saat kita tidak sakit, kualitas sholat kita tidak ada. Apakah harus nunggu kita sakit sampai kualitas sholat kita ada? Seperti itu. Dan biasanya Allah akan ambil alih. Dan biasanya kalau Allah ambil alih pedih rasanya. Nyun sewu, saya termasuk pelaku di situ. Saya dari anak yatim itu umur 2 bulan. Wis yatim, wajah bapak saya kayak apa kurang ngerti. Saya dibentuk dengan kekerasnya dunia. Ini, itulah cara Allah mengambil alih. Mungkin kalau saya enak kepenak uripku dulu, mungkin saya nggak pernah duduk untuk berdakwah seperti ini. Ini. Jadi cara Allah itu untuk menggiring seseorang. Ini, membawa seseorang pakai caranya Allah itu memang kadang berliku. Bukankah jalan menuju surga itu dipenuhi dengan onak duri? Bukan dikasih jalan tol yang mulus menuju surga, kan tidak? Seperti itu. Itulah upaya Allah menggugurkan dosa-dosa kita sebelum kita dihisap sesungguhnya nanti. Supaya anak-anak cepat dewasa. Anak-anak cukup mengerti. Anak-anak cukup berkembang dari kepahitan-kepahitan hidup. Milo, sesok meneh. Nek guru neneng kene iki SD itu Al-Falasimo ngasih nilai yang buruk kepada anak-anak. Oh, Al-Falasambi. Oh, ngapunten, maaf kula mboten promosi teh gene Simo nggih. Aku wis suwe ra diundang ning Simo soalnya. Ya. Mudah-mudahan nanti di YouTube-nya ini didengar. Ya. Ya, kalau terjadi Al-Falasambi ini ternyata anak-anak kita dapat nilai yang buruk, itu bukan berarti gurunya anak-anak membenci anak kita. Mereka sesungguhnya sedang melatih kemampuan intelektual anak kita. Tapi lihat, karena takutnya jenengan toh, anak mulai sekolah tanpa nilai. Engko sore arek adus, lesek, mapan turu, lesek, mbok nyeran wae sing sekolah. Bocah kok mau diprosokon les-les wae dan sebagainya. Karena takutnya jenengan seperti itu. Karena khawatir jenengan ada tindakan seperti itu. Jadi tolong Bu, salah satunya mendidik anak itu kayak orang dolanan layangan. Saatnya diulur, ada saatnya ditarik. Ojo ditarik terus pedot mangku benang. Nggak diulur terus ya elek. Mila ya, kalau jenengan takut dengan perkembangan media sosial saat ini, perhatikan adabnya. Ini mendingan tindakan preventif. Contoh, nah bunda ndak ngelarang kamu mainan handphone. Cuman saatnya bubuk, istirahat, ayo handphonenya kasih ke bunda. Bunda juga, bapak juga, tak kunci dengan P3K, kunci klek. Esok-esok tangi turu, nggonen dolanan meneh. Ya nak ya, neng pas ngendikan kayak gini tuh harus punya timing yang tepat. Ojo pas nesu nek nesu berontak dia. Caranya pripun aja metu sik neng dodol apa ning ngomong dodolan apa sing senenge saya karo diselimur. Nah, mana handphonenya? Loh kapan bunda ngomong? Loh pas kemarin kamu tajak jajan sama bunda kan bunda ngomong. Iya ya, kayak gitu. Maka ikhlas. Meskipun rada dijebak sithik. Ora apa-apa. Neng nak jalan langsung kayak gitu nggak bisa. Protes dia. Ini tujuannya apa Bu? Satu ya. Nek bengi kuwi akeh mudaratnya ketimbang manfaatnya. Kalau nggak percaya tanya teman-teman guru ini ya. Anak-anak itu kalau jam 10 pagi, jam 11 pagi banyak kepala ditaruh di meja. Karena mas semalam dolanan game begadang. Ini lupute kuwi, maaf, dia menggunakan media sosial sampai pagi. Tondone napa udah dikasih lihat, dibangunkan susah. Yang tahu jawabannya jenengan sebenarnya. Kalau semacam ini terus Bu, maaf ya. Anak-anak itu ibadah subuh pun akan kesulitan momennya seperti malam. Akan kesulitan. Maka jalan satu-satunya nek ngene iki uncal ke pondok. Ya kalau di pondok mau tidak mau seperti itu. Iya, akan terbiasa. Tapi jangan sampai yang sampai ini nek jenengan iso bentuk anak-anak di pondok. Saya juga punya pondok soalnya. Anak-anak yang ada di pondok itu kalau dia niatnya karena terpaksa nyun sewu, goncangannya di pondok tinggi sekali. Tapi kalau dia udah ikhlas dari awalnya, Masya Allah, enak banget Bu. Enak. Plek nembak gitu enak banget seperti itu. Terus ditata dulu dari kondisi rumah kita. Terus yang pertama adab ya, pakai handphone kasih tahu jam 10 misalnya off, handphonenya matikan.
Ini, karena banyak mudaratnya malam. Survei membuktikan orang selingkuh itu kebanyakan malam hari melalui WA daripada siang hari. Ya, bojone minger ternyata WA-an karo wonge bisa jadi. Nih. Kemudian yang kedua, ya, adab masih pakai handphone. Nak, kalau bapak lagi ngendikan, ibu lagi ngendikan, tolong taruh handphonenya, dengarkan bapak sama ibu dulu, nak, biar dia tahu adab. Ini. Contoh lagi, eksternal ini apa? Pada saat majelis semacam ini terjadi, kalau ada telepon kasih tahu, nak, kalau ada telepon tolong angkat keluar. Jangan di tengah-tengah majelis kamu angkat telepon itu. Ini adab. Eksternal ya. Banyak. Internalnya apa? Pahami dari status-status media sosial. Ini mencerminkan karakter. Dulu waktu saya kecil itu diajarkan sama simbah saya itu nek arep maem itu oleh bismillah nyuwun sama Gusti Allah men barokah makanane. Sekarang banyak sing bergeser arep mangan ngibadahnya diilangi pas difoto. Diunggah di media sosial. Lagi mangan sate, mangan ini dan sebagainya. Iya, doanya lali. Ini ujub itu, riya. Hati-hati bisa tergelincir dalam dosa-dosa kecil sampai dosa besar gara-gara status WhatsApp kita. Podo-podo guys status yang benar. Nggih. Ini karena tidak semua orang itu suka dengan status kita. Terus insya Allah ini adab penekanannya Bunda. Yang tanah tadi mana? Oke. Penekanannya pada adab ya. Penekanannya pada adab pada anak-anak. Kemudian yang kedua bagaimana sistem diskusi yang kita berlakukan kepada anak. Insya Allah itu lebih tepat. Dan yang terakhir tadi tak balik di awal. Tolong singkirkan ketakutan dan kekhawatiran, ubahlah menjadi rasa optimis dengan cara mendoakan anak, fisikan, bayangkan supaya anak-anak sekendak selaras dengan hati ibunya. Ngaten jawaban saya. Oh itu Pak, ada kekerasan pelecehan untuk membela diri itu apakah perlukah anak-anak sekarang itu dibekali apa ya minimal membela diri ya. Baik, kalau jenengan tanyakan semacam itu tuh sebenarnya ngaten, ini paradoks itu kayak oksigen. Oksigen itu api untuk kita bernapas, tapi kokian oksigen ya udah api. Ya kan, sinar matahari itu paradoks. Sinar matahari itu kita butuhkan, tapi kokian sinar matahari ya udah api. Artinya bahwa konsekuensi hidup itu pasti ada batu sandungannya, ada masalahnya. Cuman ada langkah baiknya tindakan preventif saja. Misalnya, pertama kali anak itu diajarkan dengan pakaian dengan aurat yang benar. Karena tadi saya matur, kejahatan bukan terjadi karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Harga diri orang terkadang kejebak karena kata-katanya juga. Ajiling diri gumantung ono ing lati, ajiling salira ono ing bu sono, seperti itu. Nah, jadi ndak harus. Wah, anakku nek ngono tak ajarane tenaga dalam, tak ajarane karate, engko nek wong nyerak men disebul. Ndak juga. Seperti itu. Sing penting setiti, hati-hati nggawa awak, nggawa tutur kata. Ini karena itu akan berbalik pada diri kita. Apa yang kita katakan itu akan berbalik pada diri kita, tingkah laku kita akan berbalik pada diri kita. Insya Allah jangan terlalu berlebihan. Makeover yang berlebihan pada anak itu justru menjadi anak tertekan. Bukan apa-apa, tak kasih contoh ini santri saya yang ada di sini nih. Dia orang tuanya kepala sekolah, ibunya kepala sekolah, di makeover untuk menjadi guru. Sekolah dari Semarang keluar lagi. UMS sudah 3 fakultas kamu ya, sudah 3 fakultas seperti ini. Tapi ternyata passionnya bukan jadi guru, meskipun beliau bapaknya kepala sekolah dan anaknya ibunya kepala sekolah. Karena saat ini ketika guru orang tuanya guru, maka anaknya diminta untuk menjadi guru. Passionnya biasanya seperti itu. Terus behind man in the right place saja. Artinya ya sudahlah, saya yang penting anak saya dalam sebuah koridor yang benar. Saya percayakan sama Gusti Allah dan sebenarnya insya Allah dalam penjagaan dan pengawalan Gusti Allah. Ngaten nggih Bu, jangan terlampau khawatir, jangan terlalu takut. Saya tahu kok kasih sayangnya seorang ibu. Bahkan saya itu pernah nangis gara-gara kasih sayang seorang ibu. Kenapa? Ibu itu saya amati, istri saya aja lah. Anak itu kadang diperlakukan semacam itu, ya Allah, ternyata seninya hidup itu ada di sini. Saya diizinkan anak saya itu tumbuh, diizinkan anak saya itu berkembang di tengah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu itu wanita yang paling unik. Anakku ini disengeni karo ibu ini gelem nyengeni anak. Ning disengeni karo wong liya, termasuk aku Pak ora entuk nyengeni anak itu. Kuwi wanita yang unik, itulah ibu. Hebatnya itu ya. Nek digagas padha-padha ya anak kok disengeni ora entuk piye to iki? Seperti itu. Karepe kan mbok netok sing wis ora usah melu-melu lho. Aku sing ngeragati ora entuk melu-melu ya piye, aku ya mau kan aku rumoso ngeragati. Ngaten nggih, Bun. Nanti bisa disambung lagi ke segmen yang lain. Nggih. Ya, tadi napa, Ustaz? Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Tadi Oh ya. Apakah itu pemilihan diksi? Pemilihan diksi bahasa yang tepat untuk anak di bawah 6 tahun. Tolong Bunda, jangan jenengan kalau malah ditutupi,
Meskipun dia berulang misalnya mengucapkan ini namanya penis, dia meskipun akan mengulang itu sebatas hanya dia ngerti, sebatas berapa pengulangan saja. Boleh percaya, boleh tidak. Nanti dalam hitungan minggu sudah hilang itu semuanya, dan itu sudah diletakkan di dasar pemikirannya. Jadi Bunda jangan khawatir dampak kependeknya saja, tapi berhitunglah untuk jangka panjangnya. Bunda nggak apa-apa, diksi itu tepat, tapi cara penyampaiannya harus formatnya tepat. Nggak bisa Bunda itu ketika anak lari-lari, itu penismu jangan diewer-ewer, nggak bisa. Itu dudukkan ya. Ini kalau semacam itu, nah itu nggak tepat. Nggih. Iya. Kalau fase usia golden age itu bahkan nyun sewu banyak ayat yang mengatakan anak-anak yang seperti itu suci-sucinya anak itu. Dia pun nyun sewu kalau tertawa itu enggak dibuat-buat. Kalau nangis itu enggak dibuat-buat. Kalau kita nangis terkadang dua maksud ya kan. Tertawa pun kadang dua maksud. Itulah kita. Jadi anak-anak itu polos-polosnya itu. Bahkan ada hukum yang mengatakan kalau kamu menyesatkan anak itu, maka seperti layaknya kamu dikasih batu di lehermu, kamu dibenamkan di dasar samudera kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil. Karena anak kecil itu polos seperti merpati, tulusnya seperti merpati. Terus Bunda, ini pembentukan karakter anak di fase ini sangat penting sekali. Cuman kalau saya boleh matur, ini Bunda memang harus menyampaikan apa adanya. Meskipun dia akan mengalami pengulangan pun, dia akan sampai dengan sampai di mana titik dia akan berhenti sendiri dan itu sudah terbenam di dasar otaknya. Oh ini seperti itu. Ngaten ya singkatnya. Nanti kalau nggak puas, masuk ke YouTube saya di channelnya Ustadz Eri. Jangan lupa like and subscribe-nya. Cara subscribernya nambah besar. Iya. Baik, itu nih dua jawaban dari dua pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan masuk ke sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Sudah ada beberapa kertas yang masuk. Tapi yang pertama akan saya bacakan dua kertas terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki umur 5 tahun yang suka ngamuk-ngamuk dan kadang anak ini sudah paham aurat perempuan dan dia suka menempel-nempel pada area sensitif wanita selain ibunya. Bagaimana cara menghadapinya? Seperti yang pertama tentang anak. Iya. Yang kedua, anaknya berusia 15 tahun. Saat dicek HP-nya, maka ditemukan chatting dengan teman perempuannya yang mesra. Jadi berarti pernah remaja itu. Ya. Maksudnya remaja perempuan dan perempuan itu. Teman perempuan. Oh. Jadi sini anak saya laki-laki. Anaknya laki-laki umur 15 tahun, chatting dengan teman perempuannya dengan mesra. Tapi ketika ditanya, maka dia akan menjawab, saya cuma bercanda atau guyonan. Mungkin bagaimana cara mensikapi dari anak yang seperti itu? Ada dua pertanyaan tadi. Iya. Biasanya kalau di rumah sakit satu kali konseling itu 250, saya udah punya tagihan 1 juta ini. Baik, nyun sewu, saya akan membahas penyimpangan perilaku seksual pada anak. Ya. Sebenarnya penyimpangan seksual pada anak ini di latar belakangnya ada tiga faktor. Yang pertama, pemecahan kromosom yang tidak sempurna. Ketemunya sel telur sama sperma, ada faktor genetik menyimpang dari orang tuanya, itu juga berperan anaknya mengalami penyimpangan seksual, salah satunya. Ini faktornya ini yang pertama. Ya. Yang kedua, penyimpangan pada anak, perilaku yang kedua, ini biasanya karena faktor pola asuh. Contoh, anak pernah melihat bapak sama ibu melakukan hubungan badan. Ini akan menjadikan anak-anak juga bisa menyimpang, dan saya pernah meneliti. Ya, sekarang ada klepto, anak-anak klepto yang sudah pra remaja ini bahkan suka mencuri. Itu proses mencurinya bukan proses mencuri, tapi yang dicuri itu bukan benda-benda seperti elektronik atau apa, tapi dia justru mencuri dalaman perempuan. Ini demi menyalurkan hasrat seksualnya. Ada yang seperti itu. Ya. Ini hati-hati. Biasanya karena ini mila jenengan itu kalau sudah anak pra remaja nggih, Bu, latih anak itu sudah punya kamar sendiri, bobok sendiri. Ini. Nek arep butuh karo bojone iki ya nganggo wayah, ora ngawur tok. Itu, pokoknya kenal wayah lah ya. Jadi pokoknya jangan ngerti seperti itu. Tolong jauhkan dengan anak-anak karena
anak-anak ketika memang belum dikasih sex education tapi melihat langsung semacam ini, nyun sewu 19 tahun saya menjadi psikolog, ternyata melahirkan perilaku yang menyimpang pada seksnya anak-anak. Itu yang kedua. Karena ada unsur dendam campur aduk, unsur hasrat campur aduk seperti itu. Jadi penting banget untuk kita tolong pisahkan anak yang sudah balik ini. Kemudian faktor yang ketiga itu biasanya karena konsumsi gadget yang berlebihan ini pada anak ini. Jadi mungkin anak ini sudah menonton adegan atau nonton segala sesuatu yang terkait dengan seks pada orang remaja tapi disaksikan oleh anak di ini. Jadi menurut saya ini anak ini harusnya itu kita lakukan asesmen psikodiagnostik. Asesmen psikodiagnostik ini apa Pak? Jadi anak ini nanti diobservasi dulu. Apakah ini ada bakat menyimpang apa tidak mumpung masih dini. Ya. Kalau ternyata sudah terlambat, maaf Bu, ini akan sulit sekali. Saya ambil contoh kemarin ya, di Prambanan itu ada anak sukanya masih SD kelas 2 itu suka kalau ada perempuan itu suka megang payudaranya, kemudian suka memegang pantatnya, sampai sering melecehkan anak-anak kecil di sekolahnya dan korbannya itu bahkan tidak hanya puluhan tapi ratusan yang seperti itu. Ngeri sekali ini, kayak predator ini. Tapi ternyata memang dia sudah punya catatan histori dari seorang psikolog yang ada di Sleman sana. Kalau saya lihat ternyata dia sudah ada histori, sudah ada riwayat kalau dia menyimpang sejak kecil, tapi dibiarkan sama orang tuanya sampai seperti ini. Dan ini tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena usianya baru seperti itu, baru kelas 2 SD ini. Terus nyun sewu asesmen psikodiagnostik. Sekarang ini asesmen itu sederhana. Caranya pripun Pak? Tak kasih nomor WA saya, foto anak, klik nanti saya screening ini. Mboten bayar itu. Ya. Terus saya screening, oh ini ternyata matriksnya horizontal yang bermasalah, vertikal yang bermasalah kayak gitu. Jadi jangan nyun saya bukan apa-apa, kenal sama seorang psikolog anak itu salah satu keuntungannya nih. Pak tolong screening anak saya, di screening nanti. Jadi screening, kami psikolog bukan niat saya ujub, saya bisa membaca karakternya manusia. Orang ini bohong apa tidak ketahuan sama saya. 8 tahun saya belajar di situ. Ya, karakternya seperti apa, kebaca. Sehingga kalau sudah baru kita konsultasikan. Oh, ternyata matriksnya bermasalah. Horizontal sama vertikal. Horizontal itu apa? Hubungan sedatar. Misalnya hubungan sedatar itu kayak gini. Jenengan ngajak ngopong, tapi nggak connect, nggak nyambung. Dia lebih fokus pada hal tertentu. Dia lebih fokus pada dirinya sendiri. Itu berarti vertikalnya yang bermasalah, horizontalnya yang masalah. Tapi yang vertikal itu contohnya sulit konsentrasi. Gurunya menerangkan nggak paham-paham. Ini ada stimulus dia nggak bisa respon. Itu berarti vertikalnya yang bermasalah. Jadi ketika melakukan terapi apakah okupasi, apakah itu terapi oral, terapi macam-macam itu melihat letak permasalahan psikologinya di mana. Ini. Maka teman-teman guru itu penting untuk upgrading. Suatu saat kalau guru PAUD TK di sini kalau mau upgrading tak kasih ilmunya. Cara men-screening anak pada usia tumbuh kembang itu seperti apa. Karena penting bagi guru tahu karakter yang ada pada dalam kelas itu semuanya macam-macam. Bahkan nanti jangan bisa menemukan kalau ada benda yang hilang, yang mencuri dalam kelas, yang patut jenengan curiga itu siapa berdasarkan matriksnya. Karena matrik orang yang cemas, matrik orang yang ketakutan itu nampak, reso digawe-gawe itu. Jadi ada ciri psikologi yang ada di situ. Mulai sekarang ini ditemukan alat yang namanya lie detector. Apa itu? Alat uji kebohongan. Kemarin Sambu pakai ini. Ya, sebenarnya jenengan itu ibu-ibu harus punya alat ini, Bu. Jenengan kalau suami pulang kerja itu tempeli, wah murah kamu sih aku ya mas, gitu. Seperti itu. enggak seperti itu. Nah, ngaten Bunda, itu jawaban saya. Kita cari, tapi yang tanya tadi nanti silahkan tak kasih nomor WhatsApp saya, screening aja penyimpangan apa tidak, nanti kita cari tahu hasilnya. Kemudian yang kedua tadi apa tuh? Yang kedua tentang chatnya dengan lawan jenis mesra. Tapi ketika ditanya dia ngeles mencanda kok gitu. Ora apa-apa jenengan pian ya kaya ngono kuwi kok. Iya. Aku seusia gitu ya wis mami papi. Iya. Artinya kan mungkin apakah ada potensi kelimpahannya untuk terjadi kemaksiatan? Potensi kembali pada Allah itu resiko dari orang ganteng atau orang cantik. Ya, orang ganteng itu sekarang kadang malah yang ngoyak-ngoyak cewek ya ta? Ya seperti itu. Cewek juga dioyak-oyak banyak cowok. Sing ketoke pacaran suwe tiba-tiba nikahe karo Belbon. Itu kan ya semuanya wis digaris kayak karo Gusti Allah. Terus gini, mari kita bicara serius. Kalau ini tadi hanya sebuah pengantar aja ya.
Sebenarnya kalau bunda nampak tanda-tanda ini berarti memang satu disyukuri bahwa anak kita ini memang normal juga, secara seks itu normal. Jadi dia sudah kenal lawan jenis ini. Dan yang jelas dia tidak suka sesama jenis dan sebagainya seperti itu. Penyimpangan sesama jenis itu bisa jadi karena korban. Saya pernah melakukan asesmen dalam sebuah pondok pesantren besar, santrinya ribuan ini, bahkan punya mahat juga. Ada 43 korban pedofil, saya nggak sebutkan pondoknya mana. 43 korban pedofil ini ditemukan gara-gara satu korban pedofil dia ngaku, kemudian kita lakukan asesmen berjenjang, ternyata asesmen ini merambah bahwa korbannya sudah cukup banyak dari santri-santri sebelumnya sampai santri sekarang. Dan ternyata apa bunda? Pelaku korban pedofil ini menjadi pelaku pedofil berikutnya. Karena sex education-nya apa? Oh ternyata laki-laki sama laki-laki itu bisa, maka dia pun melakukan hal yang serupa. Itu sex education yang ini. Jadi waspadai dengan seperti ini, perilaku seks yang menyimpang pada anak-anak dari pedofil itu bisa menjadi pelaku pedofil berikutnya. Dan terus kalau ada anak-anak yang semacam ini, bunda saatnya tampil menjadi sahabat. Orang tua itu bisa berperan menjadi sahabat, bisa berperan menjadi motivator, bisa berperan menjadi inspirator dan sebagainya. Nah itu kapan saatnya kita menjadi sahabat bagi anak? Kalau sudah tandanya dinampakkan. Maka bunda, kalau anak itu kelihatan wajahnya ini beda, ya, kok dia itu kalau pas riang-riang banget, kalau pas sedih-sedih banget, maka bunda harus bisa menjadi sahabat untuk anak. Anak pun sekarang juga bisa menjadi sahabat bagi orang tua. Contohnya apa? Anak sekarang itu gampang niteni loh bu. Misalnya ya, jenengan tuh mirsani televisi, ono cerita lucu, nek gumujeng, tertawa itu kan biasanya datar orang sama ngerti toh. Hahaha, ini rodo wak-wakan, wah dan sebagainya. Apa sih dibatin anak? Wah, mbokku kayak didit kayak saja ya. Iya. Iya, kemudian nanti pas mulanya nek seneng karo susah ya aja ketok ngoten lho Bu. Seneng ya aja kaya wong seneng, nek susah ya aja kaya wong susah. Makanya anak angel nebak kuwi. Nek jangan seneng wak-wakan kaya ngono maka gampang ditebak sama anak. Maka saatnya jangan bisa menjadi sahabat untuk anak ketika anak berlaku seperti itu. Nak sih apa tau bunda, kamu kok chattingnya kayak gitu sih? Bunda nggak mau no belajar kamu terganggu dengan ini. Tenang aja kok bunda, beneran deh. Nanti adik kalau misalnya bunda lihat kamu pacaran sama ini gimana? Enggak bunda aku janji. Enggak janjinya apa? Enggak deh bunda, nanti bunda ngukum aku. Pokoknya tenang aja bunda, aku bisa bawa diri. Aku minta restunya. Insya Allah bu, kalau ada kalimat ini tulus dari anak, dia tahu mana norma sing ora kudu diterak dan mana norma hal yang tidak diterak oleh anak-anak kita. Jadi ketahui apa yang keluar dari mulutnya, ternyata dalam keadaan tenang itu mewakili isi hatinya. Jadi bunda nggak perlu terlalu khawatir untuk anak-anak. Tadi kembali kepada fase doa kita, itu yang ikut mengawal anak-anak kita. Percaya sama Gusti Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Allahumma amin. Yuk. Ini sampai jam berapa ini bunda? Ini pengajian terpanjang di dunia. Sampai jam 11. Oh, jam 11 ya. Jadi di KIDR memang kita fungsikan lebih lama. Karena ini aja sudah berapa kertas? Waduh. Sudah berapa kertas yang harus kita baca? Baik, tadi intinya screening tadi ya untuk kondisi anak dan jadikan sahabat. Jadi orang tua menjadi sahabat bagi anak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Sir. Sudah masuk 24, maka saya bacakan dulu dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, saya sebagai orang tua tunggal merasa kesulitan mendidik anak. Apalagi sekarang saya harus keluar untuk mencari nafkah. Pertanyaannya, adakah amalan khusus agar anak-anak terjaga dari fitnah di zaman ini? Karena kesehariannya saya jarang berinteraksi dengan mereka. Ini jawaban terkait dengan amalan apa saja yang harus kita lakukan seperti yang tadi dengan ceritakan tentang kebijakan. Yang kedua, pertanyaan kedua ini direkap dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah anak menjadi teman cerita keluh kesah seorang ibu tentang luka ibu tersebut karena ayahnya, maksudnya ibunya dalam keadaan terluka lalu menceritakan luka itu kepada anaknya agar anak bisa belajar dalam memilih rumah tangga nantinya. Itu pertanyaannya. Yang kedua, mungkin ada kaitannya juga mungkin dari pertanyaan pertama. Pengaruhnya untuk anak laki-laki atau perempuan
apabila mengetahui ayahnya pernah selingkuh. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Silakan. Beberapa waktu yang lalu saya tuh melihat tayangan di sebuah media sosial. Lagu ini tak resapi enak banget gitu ya. Kurang lebih kalau nggak salah syairnya seperti ini. Nah, satu saat kau dengarkan lagu ini, bunda nanti sudah nggak ada di dunia. Ya, kamu akan tahu betapa cintanya bunda kepadamu itu luar biasa sekali. Ada kok itu di media sosial. Jadi bunda itu kalau bawel, bunda itu kalau ngomongnya semacam ini, bunda itu tidak benci kamu nak. Suatu saat kamu akan menjadi ibu seperti aku. Dan kamu akan khawatir tentang anak-anakmu seperti ibu khawatir kepadamu. Masya Allah, ini lagu yang luar biasa sekali. Dan ini semua tumpahan isi hati bunda, semuanya tentang kekhawatiran pada anak-anak kita saat ini. Di sini letaknya bunda, orang tua yang baik itu living a legacy. Apa itu? Hidup yang meninggalkan warisan. Bukan warisan tanah, bukan warisan mobil, bukan warisan apapun. Tapi warisan-warisan perkara-perkara yang indah yang ditinggalkan pada anak. Contohnya apa? Ada satu budaya, ada satu adab, meskipun sesibuk apapun, dalam satu hari itu ada momentum kita makan bareng. Nih ya, entah sore mungkin yang bisa atau apa. Kemudian bundanya ngambilkan makanan untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Kemudian nanti imam mimpin doa di situ. Kemudian dibiasakan ketika memang mau makan di luar itu bareng, bukan secara pribadi, jajan bareng-bareng di luar sana. Sehingga ketika dia berumah tangga, dia nanti di luar sana untuk ngekos untuk kuliahnya, dia tuh selalu rindu masakan ibunya tuh kayak apa untuk pulang. Dia selalu rindu bersama-sama dekapan ibunya dan bapaknya ketika dia makan bersama di dalam rumah sana, seperti itu. Biasakan. Soalnya apa, saat ini anak-anak kalau saya lihat mulai sekolah itu njupuk madang kokoh nang ngarep TV. Seperti itu. Jadi tolong budaya yang kayak gini tuh disingkirkan sih. Matikan televisinya, ayo makan dulu, bundanya tunggu nih. Living a legacy. Hidup yang meninggalkan warisan untuk anak-anak. Nah, kakak sebentar lagi pulang, tunggu sebentar lagi ya nak ya, makanya bareng sama kakak ya nak ya. Iya bunda. Dia tahu bagaimana punya lauk sepotong tapi dibagi berdua. Tapi kalau hanya dia makan sendiri, dia nggak pernah tahu kakaknya punya lauk apa nggak dan sebagainya. Apakah ibunya makan apa tidak, dia tidak pernah tahu. Karena ibu sekarang di depan anak itu, maaf, seorang pembohong besar ibu itu. Ibu itu pembohong besar. Bu, ayo makan. Ibu kenyang nak, kamu aja yang makan. Padahal ibunya lapar. Itu ibu pembohong besar. Bu, ayo bu, tidur sini bu. Ibu nggak capek, kamu aja yang tidur. Ibu nggak capek kok nak. Itu ibu. Padahal capek dirinya. Dia lelah. Itulah seorang ibu. Jadi ibu itu rela melakukan apa saja demi anaknya. Ya. Kembali pada pertanyaan yang pertama. Nyun sewu, pendidikan kepada anak itu kalau banyak menggunakan dominan perasaannya, anak-anak kecenderungan akan menjadi anak melankolis, anak yang banyak menggunakan perasaan pula. Gunakanlah logika berpikir bunda. Jadi perasaan ini boleh dikedepankan, tapi gunakanlah logika berpikir untuk anak. Jadi ketika diskusi sama anak itu ada take and give. Nah, kalau menurut menurut kakak, kalau misalnya bunda lagi kerja, sementara kamu pulang sekolahnya terus kayak gitu tuh, kira-kira mungkin nggak nak ada hal yang tidak baik kamu lakukan di sana? Ya sebenarnya tergantung orangnya sih bun. Mungkin dia punya opini, dengarkan opininya dia. Itu juga untuk mengetes kadar kedewasaan dia tuh sampai di mana kayak gitu. Tapi kalau nyun sewu, kita punya anak satu-satunya, kita kerja dan sebagainya, mendidik anak itu bukan seberapa banyak kita kudu nunggoni anak boten, tapi quality time kuncinya. Meskipun bunda itu di rumah 24 jam nunggoni anak, tapi kalau ketemu sama anak kayak ketemunya Tom and Jerry, pendidikan karakter tidak bisa terjadi. Walaupun bunda itu wanita karir, kerja mencari nafkah untuk anak, tapi quality time ada nak, sudah pulang sayang, sudah bunda, jangan lupa sholatnya ya nak. Iya bunda jangan lupa sholatnya juga, Masya Allah. Saling mengingatkan satu sama lain. Ini kemarin pandemi itu harusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saya iri dengan teman saya waktu saya di Bengkulu. Ini teman saya itu dia virtual dengan anaknya, dia ngerjakan PR. Ya PR ku kayak gini bener apa enggak ya. Coba ayah lihat. Oh nak, coba nih kasih soal, dia tes sama bapaknya. Di samping saya, sama-sama kerja Zoom saat itu saya. Nah, cuman saya bayangkan saat ini nyun sewu nggih. Banyak bapak-bapak di rumah nunggoni anak, neng anak duwe PR opora orang gagas. Iya.
DPR orang gagas dan sebagainya. Sing penting dia golek nafkah, anak bojone kecukupan seperti itu. Tidak sampai detail masuk ke sana. Terus nyun sewu ketika bertanya ada amalan enggak untuk anak yang pertama, amalannya itu nyun sewu tidak menjamin, tapi bagaimana diri kita terlebih dahulu untuk melakukan satu trust kepada anak, trust kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana amalannya itu doakan yang terbaik. Itu menjadi sebuah konsep dan kunci utama. Tidak ada amalan-amalan khusus. Nanti kalau amalan khusus saya juga salah di situ untuk matur sama jenengan. Karena di sini bicara parenting, beberapa saya pun sudah mencoba memberikan satu contoh. Saya menggunakan kitab Syifaul Alil Masail Qodal Bakodal tadi pun satu rujukan. Artinya ada rujukan parenting Islami yang saya masukkan ke sana. Bunda harus memahami ini semuanya. Yang penting Bunda, quality time untuk yang punya anak tunggal tadi, satu-satunya tadi, kualitas waktu. Yang kedua ini sering-seringlah diskusi kepada anak, mendewasakan anak tentang apa saja yang dia alami sepanjang hari tadi. Ini. Yang ketiga, yang terakhir, jenengan harus punya yang namanya kecerdasan emosional. Boleh percaya, boleh tidak, sekarang banyak ibu yang kecerdasan emosional sudah luntur. Saya mau tanya, jenengan yang punya anak, jemput anak sekolah, tunjukkan jari, saya mau survei. Yang punya anak sekolah, yang sering menjemput anak sekolah, tunjukkan jari. Oke, baik, masih banyak ya. Misalnya ngeten, sekali-kali saya adalah pengamat seperti saya. Anak yang jenengan pulang jam 12. Qadarullah ternyata pulangnya agak molor karena ada koreksi dari gurunya sehingga dibablas kisan telat 15 menit. Boleh percaya boleh tidak, Bu. Wajah orang tua iki wis ora enak disanak kabeh nang ngarepan ngenteni. Wis ditekuk-tekuk perengat-perengut kabeh nang motor sing diunaki war ora metu-metu seperti itu. Anak gendong tas metu saka kelas idik-idik arep cerita ning weruh raine mbokne sing kaya buta ora sida cerita. Ini karena apa? Kita orang tua belum punya kecerdasan emosional. Tolonglah Bu, ngibadah ora kudu salat tok. Enak di sana, enak di sawang. Itu juga ibadah. Jadi anak itu orang ngerti bundanya itu hatinya terluka atau gimana enggak tahu. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 2. Bundanya ada luka dan sebagainya. Jadilah wanita yang hebat. Kalau jangan single parent, jangan harus mampu menjadi seorang bapak untuk anak. Ini, jangan salahkan keadaan. Itu pilihan-pilihan kita. Ya, jenengan punya anak itu karena konsekuensi memilih. Jenengan menikah itu konsekuensi memilih, jangan salahkan Allah. Tadi kan saya matur di awal, hidup itu pilihan. Kalau hidup pilihan, terima resikonya. Ini. Tadi kan saya matur, jalan seorang istri menuju surga, itu salah satunya ridho terhadap suaminya. Meskipun suaminya berbuat maksiat dan sebagainya, tapi seorang ibu melakukan yang terbaik untuk suaminya, bisa jadi itu jalan menuju surga bagi ibu, saya katakan. Jangan, tidak usah dilihat karakternya suami seperti apa. Kalau bisa membawa perubahan, membawa hidayah untuk suaminya, lakukan sebaik mungkin. Tapi kalau qadarullah sampai meninggal pun kita ditakdirkan semacam itu, terima dengan lapang dada. Karena kekuatan menerima takdir itulah kekuatan di muka bumi yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Seperti itu. Nah, jadi Bunda, jadilah wanita yang bersahaja. Jadi anak itu ben ngertine bahagia saja. Jadi tidak usah diceritakan, oh bapakmu dulu nanti dan dia berburuk sangka kepada laki-laki. Banyak akhirnya perempuan, anak itu tumbuh dendam karena memang perilaku bapaknya kepada ibunya semacam itu. Dia kan banyak berburuk sangka. Terus diindet, lakonku uripku ya cukup aku, jangan anakku ben trimo bahagia dariku. Aku tak dadi pak kanggo anakku, aku tak dadi tulang punggung kanggo anakku dan sebagainya. Wis iki memang lakone uripku. Aku tak belajar dari kegagalanku. Aku ora bakal menikah meneh sebelum anakku benar-benar mentas. Aku tidak mau menjadikan anakku untuk menjadi korban yang kedua kali dari kesalahanku ini. Ngaten ya Bu ya. Nggih, itu ada gandeng jadi tak jawab sekaligus Ustaz. Tak percepat bentang cepet rampung. Jazakallah khairan, itu bisa banyak pertanyaan, tapi Masya Allah Ta'ala, ternyata waktunya sudah kita habiskan Ustaz. Sudah? Jadi mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang masuk. Ini belum sempat saya baca dan tidak jadi saya baca karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi insya Allah kita mungkin bisa ada seksi lebih khusus lagi Ustaz untuk kedepannya. Dan juga tadi saya sempat mention tentang YouTube dan nomor WA nih. Mungkin nanti terakhir bisa ditampilkan. Nomor WA Mas, tampilkan aja Mas, nomor WA-nya saya. Jadi silakan perkenalan untuk bisa nomor WA beliau. Dan tadi mungkin bisa kita ada screening gitu. Iya, screening Screening tentang potensi anak. Baik, dari awal
hingga akhir tadi untuk beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, alhamdulillah sudah terjawab, dan semoga bisa memenuhi dari pertanyaan penjenengan sekalian. Selanjutnya sebelum kita tutup Ustaz, Kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir dan Dibacakan Ustaz, bacakan dulu Ustaz. akan saya bacakan. Oh iya. 0858 bisa di langsung bisa 7963 2660. Saya ulangi 0858 7963 2660. Baik. Mungkin nanti akan ada closing statement sekali lagi dari Ustaz beberapa menit saja dan ditutup dengan doa. Setelah itu saya akan kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Ustaz untuk closing statement. Subhanallah. Ayah bunda semuanya, nyun sewu. Satu hal yang harus kita lakukan saat ini, tadi saya bertanya sama jenengan, coba kalau kita ini punya anak lahir langsung solih maupun solihah, dari mana kita dapatkan pahala kesabaran? Coba kalau kita ini punya suami langsung solih, dari mana kita dapatkan pahala kesabaran? Tolong nikmatilah prosesnya. Prosesnya dinikmati, jangan hasil akhirnya. Semuanya berproses. Kita punya histori, kita punya riwayat hidup kita masing-masing. Jadi konsepnya jalani saja. Jalani dengan lapang dada, nikmati saja dan jangan lupa syukuri apapun yang sudah Allah berikan pada kita. Dan yang kedua, tolong jadilah pribadi yang jauh lebih baik lagi setelah derek kajian menikah. Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, jenengan sepulang dari kajian ini harus memiliki yang namanya kecerdasan intelektual. Berbeda tadi sebelum mendapatkan ilmunya. Maka kalau ada kajian-kajian semacam, tolong datangi, kalau perlu ajak yang ngundang, yang bicara, yang rauh, insya Allah sama pahala di hadapan Allah. Ya, jadi kalau ada parenting, ada kajian keluarga sakinah, datangi. Karena apa kata Imam Ibnu Qayyim itu dari waktu ke waktu cara mengasuh anak itu beda-beda. Maka bisa jadi orang itu mengajarkan pada diri kita tentang bagaimana mengkondisikan diri kita mendidik anak. Ini. Yang kedua, ini yang mau saya sampaikan, jenengan harus belajar lagi punya yang namanya kecerdasan emosional. Ajak anak itu lembah manah, anda pasor, unggah-ungguh, adab, sopan santun. Itu penting yang harus kita raih pada anak-anak. Dan yang terpenting, yang terakhir ini apa? Tolong berikanlah kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan spiritual atau spiritual question. Tolong ajarkan anak-anak hidupnya takut sama Gusti Allah. Bagaimana hidupnya selalu dituntun sama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan saja? Misalnya intelektual saja, bisa apa tidak? Tidak bisa. Tapi prakteknya banyak yang bisa, Bu. Tak kasih contoh ya. Lihat oknum pejabat negara yang korupsi. Itu kurang pendidikan apa mereka? Kurang intelektual apa mereka? Karena mereka mungkin belum memiliki kecerdasan spiritual, menganggap Allah tidak melihat atas segala perbuatannya, maka korupsi itu terjadi. Jadi penting bagi kita menyimpangkan ini. Pertanyaan yang terakhir, bisa enggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan spiritual saja? Enggak bisa. Jangan rajin sholat 5 waktu, rajin sholat tahajud, tapi itu pemalas. Suatu saat mau makan segon entek, arep masak beras entek. Kemudian wudhu sholat minta sama Allah, ya Allah turunkanlah beras 1 kental. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Doa itu perlu, Bu, penting, Bu. Tapi doa tanpa usaha itu konyol namanya. Mbok wis rasa nyambut gawe kabeh, sesuk tangi turu gak nyuwun, hari ini aku minta kopi panas, gulone mondo-mondo. Kemudian kalau dikasih kita menjadi orang yang ahli bersyukur. Kerja keras itu penting, perlu. Tapi kerja keras tanpa doa itu namanya sombong. Dan jangan tahu ciri-ciri orang sombong. Orang sombong itu ora kudu pamer gelange diunggah-unggah kena ngomong. Ora kudu pamer gambar Apple ning handphone. Tapi orang sombong itu adalah dia tidak pernah meletakkan keningnya untuk sujud di hadapan Allah. Itu sebuah kesombongan. Maka ajaan kula ayo sing tekun ibadah. Perkara ibadah ditampa gak ditampa urusane Gusti Allah. Sing penting kumandang adzan, sujud manembah karo sing kaya urip supaya sak wayah-wayah dipundhut mboten keduwung, mboten gelo. Nggih, itu jamaah semuanya. Ayo kita tutup dengan bermunajat, angkat kedua tangan penyenengan. Izinkan saya mendoakan penyenengan. Mudah-mudahan parenting hari ini berkah untuk kita semuanya.
Pejamkan mata, tinggalkan sejenak beban apapun di muka bumi ini. Kita akan masuk ke alamnya zat, alam keheningan, alam kedamaian bersama-sama dengan Rabb Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai zat yang maha menatap, zat yang maha melihat, Engkau yang membaca isi hati kami dan pikiran kami. Ya Rahman ya Rahim, hari ini pantas kami bersyukur kepadamu karena perjalanan panjang usia kami saat ini terhenti sejenak. Saat ini kami sadar sesadar-sadarnya kami adalah makhluk ciptaanmu yang suatu saat akan kembali menjadi tanah lagi. Namun terkadang rasa ego kami, rasa sombong yang menyelimuti kami sehingga kami lupa dengan ini semuanya. Tolong ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Jika saat ini mungkin belum amanah dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kami, mereka adalah makhluk-makhluk yang terhebat yang Kau titipkan pada diri kami. Dan ya Allah ya Rabb, kami juga doakan pasangan kami. Kami syukuri dengan apapun yang kami pilih dalam menjalani hidup ini. Dan ya Allah, tolong jadikan pasangan kami pasangan yang selalu setia sampai dengan ajal menjemput kami. Dan ya Allah ya Rabb, jadikan rumah kami rumah yang penuh barokah, tempat kami tertawa, bersyukur, beribadah bersama-sama. Perjalanan hidup yang kami lalui, asam getirnya hidup yang pernah kami jalani ya Allah, inilah guru terbaik bagi kami untuk kami lebih taat lagi kepadamu, lebih sadar lagi bahwa segala sesuatu yang Kau gariskan dan kami hanya tinggal menerima saja. Dan ya Allah, kami juga doakan siapapun yang sakit di tempat ini tolong sembuhkan, dan siapapun yang sedang berkesusahan di tempat ini tolong angkat derajatnya dengan ilmu yang Kau benamkan di kepalanya. Dan siapapun yang memudahkan urusan jamaah di tempat ini ya Allah, mereka pengurus posus, mereka yang sudah sama-sama mengundang, kemudian yang berbicara di tempat ini, tolong berikan kami kesempatan memperbaiki diri dari rumah tangga dan keluarga kami. Dan ya Allah ya Rabb, hari ini kami bersyukur pula karena perjalanan saat ini kami untuk mengevaluasi, dan kami akan kembali menempuh hidup kami, menjalankan hidup kami supaya kami belajar dari segala kesalahan kami. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala firman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah yang bisa saya aturkan. Kalau ada yang baik di tempat ini semata-mata bersumber dari Allah. Kalau ada salahnya dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz saya kembalikan. Jazakumullah khairan atas ilmunya, dan insya Allah banyak sekali kita mendapatkan masukan pada pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat dan hikmah untuk kita amalkan. Baik, demikian dari saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya, maka waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sana ya, Ustaz. Iya. Ya. Pointernya, Mas. Iya. Monggo, Bunda semuanya. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih kepada Ustaz. Iya, wayaki amin. Iya.